Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 291 Kalahkan Wan Xia. Chen Gong langsung mempertimbangkan pro dan kontra menikahi keluarga kerajaan. Segera, Lin Bai, perwakilan yang bangga, setuju. Saya ingin tahu tuan istana mana yang ingin dinikahi yang mulia dengan Lin Bai. Chen Gong bertanya sambil tersenyum. Lin Bai berdiri di panggung kompetisi dan terdiam. Bai Huatian memandangi para putri yang duduk di bawah kursi naga, dan berkata sambil tersenyum tipis, saya baru saja naik tahta, dan para putri di bawah lutut saya adalah putri kelima yang lebih menonjol, dan putri kesembilan masih di bawah umur. Jadi tidak mungkin. Mereka berdua, di antara putriku, satu-satunya yang telah tumbuh, adalah putri tertua. Ketika Bai Xiao Xiao mendengar kata-kata Bai Huatian, matanya yang indah tiba-tiba menatap Bai Huatian. Dengan sedikit panik, nikah. Bai Xiao Xiao tidak pernah memikirkan hal ini. Mendengar Bai Huatian menyebut dia, Bai Xiao Xiao menatap Lin Bai dengan panik. Lin Bai juga menatap Bai Xiao Xiao. Mata mereka bertemu di udara, dan Bai Xiao Xiao segera tersipu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Ketika Bai Xiao Xiao dengan malu-malu menghindari tatapan Lin Bai, dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah adegan di benaknya, yaitu, setelah dia menikah dengan Lin Bai, dia akan membesarkan seorang suami dan membesarkan anak-anak untuk Lin Bai. Memikirkan hal-hal ini, Bai Xiao Xiao kulit putihnya semerah seperti direbus. Nikahkan saja putri tertua dengan Lin Bai. Bai Huatian berkata sambil tersenyum tipis, karena Lin Bai, perwakilan dari Sekte Lingjian, telah setuju, maka masalah ini akan diselesaikan. Xiao Xiao, kamu tidak akan memilikinya. Tolong beri aku pendapatmu. Bai Huatian bertanya dengan ringan pada Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao sangat bingung dengan pertanyaan Bai Huatian sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Melihat keheningan Bai Xiao Xiao, Bai Huatian berkata sambil tersenyum tipis, karena kamu tidak berbicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Masalah ini telah diselesaikan. Setelah Lin Bai dan putri tertua menikah, Lin Bai akan pergi berlutut turun dan beribadah di mausolem kekaisaran. Mengenai tanggal pernikahan, saya akan mendiskusikannya dengan Sekte Lingjian setelah perjamuan kenegaraan. Bai Huatian tertawa bahagia. Di kursi tempat pangeran dan putri duduk, putri ke-9 Bai Ziyuan mendengar kata-kata Bai Huatian, wajahnya dipenuhi dengan keluhan, dan dia duduk di sana, menitikkan air mata kesedihan sendirian. Akhirnya, Bai Ziyuan menangis, berdiri dari tempat duduknya, menutupi wajahnya, dan berlari keluar dari istana Chaoyang. Melihat layang-layang kertas putih, ekspresi panik Bai Xiao Xiao setengah pulih. Bai Xiao Xiao tahu bahwa Bai Ziyuan menyukai Lin Bai. Namun dialah yang diberi anugerah pernikahan oleh Bai Huatian. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata dengan serius, Yang mulia, saya benar-benar tidak ingin menikah sekarang. Diam, Lin Bai. Chen Gong berteriak kasar sebelum Lin Bai selesai berbicara. Chen Gong berjalan ke panggung kompetisi, berdiri di samping Lin Bai dan berbisik, apakah kamu belum melihatnya? Ini hanyalah langkah yang mulia telah tetapkan untuk Anda. Berjalanlah saja. Tunggu. Setelah jamuan kenegaraanmu sudah berakhir, Yang Mulia dengan sendirinya akan mencari alasan untuk membatalkan pertunangan ini. Jika tidak, jika Anda membunuh orang di perjamuan kenegaraan, dikelilingi oleh pejabat sipil dan militer, dan para pangeran serta raja mengawasi, apakah Anda ingin Yang Mulia membunuh kamu secara langsung? Begitukah? Chen Gong mengatakan ini karena dia ingin menenangkan Lin Bai terlebih dahulu. Setelah menyetujui pernikahan, belum terlambat untuk membujuk Lin Bai secara perlahan di masa depan. Lagi pula putri sulung tidak jelek dan bisa disebut kecantikan tiada taraf, dia lebih dari cukup untuk menemani Lin Bai. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia berpikir sejenak, dan akhirnya mengangguk tak berdaya kepada Chen Gong. Situasinya tidak berdaya, dan Lin Bai hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Chen Gong tersenyum dan berkata, haha, Lin Bai setuju, Yang Mulia, maka kami telah menyelesaikannya. Setelah perjamuan kenegaraan ini selesai, Sekte Lingjian kami hanya akan datang ke keluarga kerajaan untuk membahas upacara pernikahan. Bai Huatian mengangguk sedikit, berkata, baiklah, mari kita lanjutkan perjamuan kenegaraan. Musik ritual terus diputar. Lin Bai dan Chen Gong pertama kali turun dari panggung kompetisi dan duduk di kursi Sekte Lingjian, tampak sedikit tidak berdaya. Meskipun Bai Xiao Xiao melihat tindakan Bai Ziyuan, dia merasa senang ketika mendengar bahwa Bai Huatian menawarkan pernikahannya dengan Lin Bai. Duduk di kursi pangeran, Bai Xiao Xiao diam-diam menatap Lin Bai. Kemudian, ada beberapa pertempuran antara prajurit lain, tetapi tidak satu pun dari mereka yang sekuat Lin Bai dan Jiangmen Genius. Sekte Pedang Roh telah mendapatkan penawaran yang sangat besar. Putri tertua memiliki bakat yang luar biasa. Dia adalah seorang jenius dalam daftar jenius bela diri ilahi.
Mampu menikah dengan Sekte Pedang Roh adalah sebuah berkah bagi Sekte Pedang Roh. Ini bukan apa-apa, apalagi sekarang keluarga kerajaan telah mendapatkan kembali kendali atas militer. Sekte Lingjian dapat mengandalkan kekuatan keluarga kerajaan untuk bangkit kembali. Sekte Lingjian tidak akan membiarkan Chang Haiyun berbuat begitu banyak. Istana Tai dan Istana Liehuo menggangguku. Banyak pangeran, raja, dan menteri melihat hubungan yang kuat di antara mereka. Hanya di Istana Chang Haiyun Tai dan Istana Liehuo, setelah mendengar berita tersebut, Pangeran Qi sangat tertekan hingga dia bahkan tidak bisa minum. 1 jam kemudian, Lin Bai menyesuaikan mentalitasnya dan melangkah ke panggung kompetisi lagi. Melihat Lin Bai di panggung kompetisi lagi, menarik perhatian semua penonton. Yi Han, aku pernah berjanji pada Li Luobei bahwa aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Ayo bertarung. Lin Bai memandang Yi Han dengan ringan dan berkata dengan dingin. Ketika Yi Han mendengar teriakan perang Lin Bai, matanya tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh yang dingin, dan dia mendengus dingin, jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu 3 gerakan. Tapi aku tidak perlu mengambil tindakan. Tindakan sekarang, seseorang telah membunuhmu. Kebencianmu sangat besar. Saat Yi Han berbicara, dia melihat ke arah Wan Xia yang sedang duduk di kursi Istana Api. Pada saat ini, Wan Xia mencibir, melompat dari tempat duduknya, mendarat di panggung kompetisi, memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, lawanmu adalah aku. Lin Bai melirik ke arah Wan Xia. Wan Xia mencibir dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan memiliki kekuatan tempur yang kuat dan mampu menantang para jenius militer. Tetapi mitos dan legenda Anda harus berakhir di sini, karena Anda pasti akan dikalahkan di tangan saya. Lin Bai, rasakan nyala api Istana Api. Kata Wan Xia sambil tersenyum bangga. Kamu belum memenuhi syarat. Lin Bai melotot tajam, dan begitu Wan Xia selesai berbicara, dia bergegas maju dengan pedang, dan energi pedang tajam turun ke mereka berdua seperti menembus langit dan bumi. Rentan. Wan Xia tersenyum menghina, dan nyala api berkobar di tubuhnya. Api tebal dan membara melonjak di tangan Wan Xia, dan dia meninju wajah Lin Bai. Ledakan. Energi pedang bertabrakan dengan pukulan Wan Xia, menyebabkan percikan api beterbangan. Hanya itu yang kamu punya. Wan Xia menghancurkan energi pedang Lin Bai dan mencibir dengan jijik. Niat pedang, gunung dan sungai selamanya sunyi. Lin Bai sangat marah. Pusaran roh emas dan energi sejati melonjak dengan liar di tubuhnya. Kekuatan besar dan tak terbatas yang menghancurkan Xuan Huang terpancar dari tubuh Lin Bai, kekuatan yang menakutkan. Ia menjulang di atas pedang Qingge. Kekuatan pedang Qingge, senjata spiritual kelas 6, ditampilkan sepenuhnya. Dengan satu pedang, gunung dan sungai hancur. Pedang perkasa itu menghantam Wan Xia seolah menghancurkan langit dan bumi, memadamkan matahari, bulan, dan bintang. Kulit Wan Xia berubah drastis, dan dia merasakan dinginnya kematian mengembun di tubuhnya, dia tiba-tiba berteriak, dan energi api di tubuhnya naik tanpa sadar, dan dia meninju. Saat api dan energi pedang bertabrakan, mereka langsung roboh. Apa? Ekspresi Wan Xia berubah drastis saat dia melihat pukulannya mudah hancur. Karena kamu ingin aku merasakan api Istana Api, maka aku akan membiarkanmu merasakan rasa kematian di Sekte Pedang Roh, Lin Bai mencibir. Kamu, pecundang, ingin mengalahkanku. Wan Xia melolong marah. Teknik api-api. Hujan api meteor. Wan Xia menggunakan seni bela diri yang kuat, dan bayangan tinju di seluruh langit seperti bintang yang jatuh dari langit, mengenai energi pedang ini. Jurus ini adalah salah satu jurus yang lebih kuat dalam seni api-api, dari Istana Api Agni, sekarang digunakan oleh Wan Xia, yang berada di seni bela diri tingkat ketiga, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Hancurkan. Lin Bai meraung marah. Energi pedang menyebar, dan dengan satu pedang, semua bayangan tinju yang menyala-nyala di langit terpotong-potong. Kemudian, energi pedang ini mengenai dada Wan Xia, langsung mengeluarkan isi perutnya, memotong dantiannya menjadi beberapa bagian, dan menghancurkan semua meridiannya, namun tidak membunuhnya. Dia meninggalkan nafas dan terbang ke bawah dalam keadaan malu. Memasuki kursi Istana Api. Darah yang tumpah dari tubuh Wan Xia memercik ke wajah semua orang di Istana Api. Para tetua dan murid Istana Liehuo, yang sangat bangga sekarang dipenuhi dengan kebanggaan oleh darah dingin. Bab 292 Pertarungan Sengit dengan Yi Han. Wan Xia terjatuh di kursi di Istana Api, meratap kesakitan. Wan Xia. Tetua Istana Liehuo berteriak dengan gugup, dan bergegas untuk memeriksa kondisi Wan Xia, baru kemudian dia menyadari bahwa pedang Lin Bai telah secara langsung menghancurkan dantian Wan Xia. Wan Xia sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Tetua Istana Liehuo berteriak dengan kejam, Lin Bai, aku, Istana Liehuo, akan bertarung denganmu sampai mati. Lin Bai melirik keadaan Wan Xia yang menyedihkan,
tanpa rasa bersalah sedikit pun di hatinya. Berapa banyak murid dari Sekte Lingjian telah terbunuh dalam beberapa tahun terakhir. Istana Agni ditinggalkan. Dan sekarang Lin Bai baru saja membunuh satu orang di perjamuan kenegaraan dan melumpuhkan seorang Wanxia dibandingkan dengan murid Sekte Lingjian yang mereka lumpuhkan, Lin Bai sudah tanpa ampun. Yi Han, apakah kamu masih ingin duduk? Setelah mengalahkan Wanxia, Lin Bai mengarahkan pedangnya ke arah Yi Han. Para pangeran, raja, dan menteri semua tahu bahwa ini adalah dendam antara 4 sekte besar, dan mereka tidak akan ikut campur. Sekarang Lin Bai menyebut Yi Han, semua orang memikirkannya. Yi Han, bukankah dia prajurit yang dikenal sebagai Raja Ketujuh Istana Changhai Yuntai? Di Istana Changhai Yuntai, 2 orang suci dan orang suci mendominasi pertunjukan, diikuti oleh 4 kaisar yang mendominasi penonton, dan kemudian 7 raja mendominasi semua jenius. Sebagai salah satu dari 7 raja, metode Yi Han secara alami sangat kuat. Murongqi mendengar Lin Bai berteriak minta perang lagi, menatap Yi Han, dan mengangguk sedikit. Yi Han dengan tenang berdiri dari tempat duduknya, berjalan selangkah demi selangkah ke panggung kompetisi, berdiri di hadapan Lin Bai, dan berkata dengan dingin, kali ini, aku akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Kata Murongqi dalam langkah Yi Han. Naik ke tahap kompetisi dan berkata dengan sungguh-sungguh, ingat, bunuh dia bagaimanapun caranya. Murid, saya patuh. Yi Han mengangguk dengan berat. Yi Han penuh percaya diri di dalam hatinya. Dengan jimat hantu abadi di tangannya, bahkan jika Lin Bai memiliki kekuatan untuk menentang surga, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Yi Han melangkah ke panggung kompetisi dengan cibiran di wajahnya dan berdiri di hadapan Lin Bai. Kamu dan aku harus berhenti berbicara omong kosong dan mengambil tindakan. Entah kamu mati atau aku mati hari ini. Setelah Yi Han berdiri diam, kultivasinya melonjak, dan kekuatan kekerasan meledak dari tubuh Yi Han. Kekuatan budidaya ini berubah menjadi angin kencang dan menyapu seluruh tempat. Lautnya penuh ombak. Yi Han terbang dan menutupi kepalanya dengan satu telapak tangan, sepertinya memiliki kekuatan yang sangat besar, seperti laut yang bergolak, menelan segalanya. Teknik pedang Jing Feng. Lin Bai tidak berkata apa-apa dan segera terbang dengan pedangnya. Seperti yang dikatakan Yi Han, perseteruan keduanya telah mencapai titik yang tidak akan pernah berakhir, dan tidak perlu ada lobi sama sekali. Entah itu Yi Han yang mengejar Lin Bai di taman perburuan kerajaan atau perintah Li Luobei, Lin Bai ingin membunuh Yi Han dari lubuk hatinya. Meskipun tempat ini adalah perjamuan kenegaraan, sulit untuk menahan niat membunuh di hati Lin Bai. Telapak gelombang tumpang tindih laut, gerakan kedua, laut tak terbatas. Yi Han mengulangi teknik lamanya, menembus dunia dengan cahaya ilahi, dan berlari menjauh dari Lin Bai. Melihat cahaya ilahi datang, ini bukan pertama kalinya Lin Bai bertarung melawan Yi Han, dia sudah berjaga-jaga, jadi dia segera menghindar dan melakukan serangan balik dengan pedang backhand. Angin bertiup dan laut berguncang. Telapak tangan dan pedang bertabrakan lagi, dan terdengar suara keras yang menggemparkan bumi. Fiuh! Semua penonton menyaksikan pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dengan napas tertahan. Melihat kekuatan bertarung mengejutkan yang ditunjukkan oleh mereka berdua, semua orang berseru lagi dan lagi. Yi Han dan Lin Bai masih bertukar lebih dari 10 gerakan, tapi mereka masih terlihat serasi. Anda harus tahu bahwa ketika Lin Bai bertarung melawan para jenius umum sebelumnya, dia langsung dihancurkan dalam hal kekuatan. Kini setelah ia terikat dengan Yi Han, terlihat betapa menakutkannya kekuatan bertarung Lin Bai. Lin Bai, kamu pasti akan dikalahkan dengan gerakan ini. Telapak gelombang laut, gerakan ketiga, membakar langit dan merebus laut. Yi Han berteriak dengan marah dan bergegas menuju Lin Bai. Aura di sekujur tubuhnya meningkat tajam, menelan energi spiritual ke dalam tubuhnya seperti binatang buas yang menelan langit. Saat ini, Lin Bai merasakan tanda kematian di tubuh Yi Han. Kumpulan telapak tangan gelombang tumpang tindih Changhai ini adalah seni bela diri yang diturunkan dari generasi ke generasi di Istana Changhai Yuntai. Setiap gerakan sangat sulit untuk dipraktikkan, tetapi saya tidak menyangka Yi Han benar-benar mempraktikkan gerakan ketiga. Menjadi salah satu dari sedikit di antara generasi muda Istana Changhai Yuntai. Itu saja. Ya, itu adalah telapak laut ombak. Saat ini, kecuali 4 kaisar di istana bagian dalam, sepertinya tidak ada yang mempraktikkannya ke telapak tangan ketiga. Yi Han, kamu adalah salah satu dari 7 raja istana bagian dalam. Banyak prajurit berseru kaget ketika mereka melihat jurus ketiga telapak gelombang tumpang tindih Changhai dilakukan. Niat pedang. Lin Bai juga memperhatikan berat dan kekuatan telapak tangan ini, dan tidak berani ceroboh. Dia menyebarkan niat pedang ke seluruh telapak tangan. Niat pedang menyelimuti radius 100 meter. Menyelubungi Yi Han di dalamnya. Pada saat ini, mata Lin Bai bersinar, dan niat membunuhnya terungkap. Pedangnya sekuat naga.
Pedang Qingge terus bergetar, dan semangat juangnya melonjak ke langit. Sebuah kekuatan yang menelan langit dan bumi meledak. Gunung dan sungai sunyi selamanya. Lin Bai melangkah maju dengan cepat dan menyerang dengan pedang. Kekuatan mengerikan yang tak terbatas menghancurkan gunung dan sungai, dan menghancurkan segala sesuatu di dunia menjadi berkeping-keping saat mengenai cahaya kepalan tangan Yi Han. Gemuruh. Terdengar suara keras yang mengguncang langit dan bumi. Tubuh Yi Han terbang di tempat dan mendarat di tepi panggung kompetisi berlumuran darah. Setelah benturan pukulan ini, Lin Bai mundur lebih dari 100 meter sebelum dia bisa melepaskan dampak kuat dari tubuhnya. Namun penampilan Lin Bai saat ini jelas jauh lebih baik dari Yi Han. Yi Han berlumuran darah, aura tubuhnya tidak teratur, sebaliknya Lin Bai hanya mundur sedikit 100 meter, namun tidak ada kerusakan sama sekali pada tubuhnya. Yi Han masih kehilangan satu gerakan. Meskipun telapak Changhai Dilang sangat kuat, bagaimanapun juga, kekuatan tempur Lin Bai sungguh menakjubkan. Ya, Lin Bai tidak hanya memiliki kekuatan tempur, tetapi juga memiliki kecepatan yang luar biasa, dan bahkan fisiknya tubuh mereka semua sangat kuat. Pukulan sebelumnya langsung menjatuhkan elang perang itu. Yi Han, pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Lin Bai, dan kekalahannya sama sekali tidak adil. Masih ada celah yang besar. Banyak orang dapat melihat bahwa dengan kekuatan Lin Bai saat ini, tidak lagi sulit untuk membunuh seseorang di alam Tianwu tingkat ketiga. Banyak orang bahkan berpikir, seberapa jauh kekuatan Lin Bai saat ini dari alam Tianwu tingkat keempat. Jika Yi Han tidak memiliki kartu truf, Lin Bai mungkin akan memenangkan pertempuran ini. Kepala keluarga Su memandang Yi Han dan berbisik dengan dingin. Oke, bagus sekali untuk Lin Bai. Lu Yuan dan Zhang Lingdao berteriak serempak. Merupakan berkah 1000 tahun bahwa Sekte Lingjian dapat memenangkan Lin Bai. Ji Bei, saya harus mengagumi penglihatan tajam Anda. Chen Gong memandang Lin Bai sekarang, merasa sangat bersemangat di dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia berpikir dari Ji Bei. Jika bukan karena kebaikan Ji Bei yang berpikir bahwa Lin Bai memiliki bakat yang baik dalam ilmu pedang dan menerimanya ke dalam sekte, saya khawatir Sekte Lingjian akan tetap berada di Istana Chaoyang tanpa kehadiran Lin Bai. Bab 293 Jimat Hantu Abadi. Jika bukan karena kebaikan Ji Bei yang berpikir bahwa Lin Bai memiliki bakat yang baik dalam ilmu pedang dan menerimanya ke dalam sekte, saya khawatir Sekte Lingjian akan tetap berada di Istana Chaoyang tanpa kehadiran Lin Bai. Bai Xiao Xiao dan Bai Huatian saling memandang dan tersenyum. Bai Xiao Xiao, khususnya, merasa sangat bahagia saat ini. Melihat Lin Bai mendapatkan keuntungan besar, Bai Xiao Xiao tampak lebih bahagia daripada Lin Bai. Yi Han sepertinya telah dibasuh dengan darah. Dia perlahan berdiri dari tepi platform kompetisi, menatap Lin Bai dan tertawa, hahaha, Lin Bai, menurutmu aku kalah sekarang? Sudah. Ku bilang, benarkah? Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Lin Bai membuka dan menutup matanya dengan ekspresi terkejut. Saya berpikir, mungkinkah Yi Han masih memiliki kartu as? Lin Bai sudah menebak bahwa ini adalah kartu truf terakhir Yi Han ketika dia menggunakan jurus ketiga dari telapak gelombang Changhai. Sekarang saat dia mendengar Yi Han mengatakannya, dia merasa sedikit terkejut. Segera, Yi Han mengeluarkan jimat dari tas penyimpanan di depan Lin Bai. Pada jimat ini terdapat lukisan seringai yang seolah-olah tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan tampak seperti menangis tetapi tidak menangis. Seringai ini membuat orang merasa seolah-olah jiwa mereka sedang dilahap saat mereka memandangnya. Ketika Murongki melihat Yi Han akhirnya mengeluarkan jimat hantu abadi, dia menggelengkan kepalanya sedikit, tapi kemudian senyuman muncul di wajahnya. Karena Murongki tahu jika jimat hantu abadi muncul, Yi Han tidak akan kalah. Jimat itu adalah jimat hantu dan abadi. Benarkah itu jimat hantu dan abadi? Kebanyakan orang yang berseru adalah pegawai negeri sipil di kalangan pejabat. Mereka akrab dengan ratusan buku dan tahu banyak tentang dunia seni bela diri rahasia. Adapun beberapa jenderal jenius, pangeran dan raja, bahkan Sekte Lingjian dan Istana Liehuo, mereka tidak tahu apa itu jimat hantu abadi. Meskipun Chen Gong tidak tahu apa itu jimat hantu abadi, dia masih merasakan kehebatan jimat itu. Dia mengingatkan Lin Bai, hati-hati, hal ini bukanlah hal yang menyenangkan. Lin Bai mengangguk dalam-dalam, berpikir bahwa ketika saya melihat jimat itu, saya juga merasakan kengerian pada jimat itu. Terutama kekuatan yang terpancar dari jimat itu membuat Lin Bai merasa gemetar. Jimat hantu dan abadi merupakan jimat dalam cara pembuatan jimat. Membuat jimat itu seperti memurnikan obat mujarab, sangat sulit. Jimat hantu abadi dianggap yang terbaik di antara jimat tingkat rendah, dan sangat sulit dibuat. Hanya satu jimat hantu yang dapat digunakan di antara 10.000 yang dianggap sebagai batasnya.
Jika Anda ingin membuat jimat hantu, Anda harus mahir terlebih dahulu dalam seni memanggil jiwa. Anda harus memanggil jiwa-jiwa yang tersisa dari hutan belantara atau reruntuhan medan perang dan memasukkannya ke dalam jimat yang telah disiapkan. Kemudian digunakan cara rahasia untuk mengaktifkan jimat tersebut, sehingga sisa jiwa tersebut akan terus bertarung dan melahap jimat tersebut, hingga hanya tersisa satu jiwa sisa pada jimat tersebut, maka produksinya selesai. Setelah Ghost Immortal Talisman digunakan, ia akan dirasuki oleh roh jahat dan dapat meledak dengan kekuatan beberapa kali lebih tinggi dari level yang sama, yang sangat menakutkan. Hahaha. Yi Han menatap Lin Bai, tertawa terbahak-bahak, dan meletakkan jimat hantu abadi di dadanya. Segera, jimat hantu abadi menempel di dadanya, dengan cepat menyatu di bawah permukaan tubuh Yi Han dan ke dalam daging dan darahnya. Hut, hut. Saat Ghost Immortal Talisman bergabung ke dalam daging dan darah Yi Han, angin hitam yang dahsyat menyapu panggung kompetisi. Yi Han menengadah ke langit dan meraung. Hanya saja auman Yi Han saat ini bukan lagi suara manusia, melainkan auman seperti binatang yang sangat tidak menyenangkan dan kasar. Li Bai, aku menginginkan hidupmu. Mata Yi Han merah, dan seluruh tubuhnya berputar-putar oleh angin hitam. Dia menatap Lin Bai, meraung, dan mulutnya penuh air liur muncrat. Kali ini, dia tidak melakukannya. Bentuknya tidak seperti manusia, tapi lebih mirip manusia. Binatang buas yang ganas. Mengaum. Sebuah kekuatan kekerasan bangkit, dan Yi Han bergegas mendekat dan meninju wajah Lin Bai. Lin Bai tampak terkejut dan menggunakan keterampilan pedangnya untuk membuat pelangi terbang menembus langit. Gunung dan sungai sunyi selamanya. Lin Bai menebas dengan pedang. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Pedang menakutkan Lin Bai dengan mudah dihancurkan oleh pukulan Yi Han, dan kemudian pukulan ini mengenai dada Lin Bai dengan keras. Terdengar suara klik yang tajam, dan pukulan ini menghancurkan 3 tulang dada Lin Bai, dan pada saat yang sama menjatuhkan Lin Bai, berguling ke bawah sejauh 100 meter, dan darah tumpah ke langit. Lin Bai terluka. Kekuatan fisik Lin Bai begitu kuat sehingga dia benar-benar terluka oleh satu pukulan. Ya Tuhan, kekuatan pukulan ini mungkin telah mencapai alam Tianwu tingkat keempat. Semua pejabat sipil dan militer berseru. Lin Bai. Bai Xiao Xiao berteriak cemas, dengan ekspresi muram di wajah cantiknya. Chen Gong, Lu Yuan, dan Zhang Lingdao semuanya terkejut dengan pukulan ini. Lin Bai berguling ke tanah, dan dampaknya terus datang. Lin Bai memasukkan pedang Qingge dengan kuat ke dalam tanah dan menyeretnya 10 meter ke belakang lagi sebelum dia menstabilkan tubuhnya yang mundur. Menstabilkan tubuhnya, Lin Bai mengangkat kepalanya lagi dan menatap Yi Han dengan kengerian yang tak dapat disembunyikan di matanya. Dia bergumam, ini sangat kuat sehingga sebanding dengan alam Tianwu tingkat keempat. Peri hantu ini berada di tingkat keempat dari alam Tianwu. Jimat apa yang bisa sekuat itu? Lin Bai tampak serius. Lin Bai, mati. Yi Han bergegas mendekat, melancarkan pukulan keras yang sepertinya memiliki kekuatan untuk mengguncang langit. Lin Bai buru-buru menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindarinya. Pukulan ini mendarat di tanah arena kompetisi, membuat lubang besar di tanah. Angin mengguncang laut. Setelah menghindari pukulan tersebut, Lin Bai segera menunjukkan niat membunuh di matanya, menebas dengan pedang, dan ribuan cahaya pedang muncul di udara, jatuh ke tubuh Yi Han seperti meteor. Bang bang bang. Suara keras terdengar satu demi satu. Namun langkah sekuat itu yang dilakukan Lin Bai tidak mampu menembus pertahanan Yi Han. Ghost Immortal Talisman benar-benar meningkatkan kekuatan fisiknya. Apakah itu jimat yang dapat meningkatkannya sepenuhnya? Seru Lin Bai setelah menghindari pukulan. Kekuatan jimat hantu abadi memungkinkan Yi Han meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan kekuatan fisiknya secara signifikan. Pada saat ini, kecepatan, kekuatan, dan tubuh Yi Han hampir sebanding dengan alam Tianwu tingkat keempat. Setelah ratusan pertukaran berturut-turut, Lin Bai gagal mengalahkan Yi Han, malah dikejar oleh Yi Han kemana-mana, terlihat sangat malu. Semua orang terkesima saat melihat pemandangan ini. Harta karun seperti jimat hantu dan peri sungguh tak ternilai harganya, dan sungguh terpuji bahwa Yi Han benar-benar bisa mendapatkannya. Angin bertiup kencang. Angin tenang. Angin mengguncang laut. Badai yang mengejutkan. Gunung dan sungai sunyi selamanya. Dari tangan Lin Bai, keterampilan pedang yang kuat menghantam Yi Han satu demi satu lain. Tapi semua ini seperti batu yang tenggelam ke laut, gagal melukai akar Yi Han. Seolah-olah Yi Han kini menjadi tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Hahaha. Lin Bai, apakah kamu sudah selesai menyerang? Kalau begitu giliranku. Telapak gelombang laut, gerakan kedua, laut tidak terbatas. Sebuah pukulan kuat diledakkan, dengan kekuatan kekerasan yang tak terbatas. Tahap kompetisi adalah begitu terkompresi sehingga lapisannya retak. Momentum kekerasan menyapu seluruh lapangan, memaksa semua prajurit di sisi kiri dan kanan menjadi pucat dan terus mundur.
Bab 294 tepat untuk menambahkan Anda. Guntur menderu di langit, dan ada guntur dan kilat. Cahaya ilahi menyelimuti segala sesuatu dan menyerang Lin Bai. Puff! Lin Bai mencoba yang terbaik untuk melawan dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindarinya. Dan dengan pukulan yang begitu cepat, Lin Bai tidak bisa menghindarinya. Setelah menerima pukulan dari depan, tubuh Lin Bai terbang mundur seperti layang-layang yang talinya terputus, ia menghantam tanah seperti anjing yang memakan kotoran, dengan luka di sekujur tubuhnya dan darah mengucur. Langkah ini hampir memberikan pukulan fatal bagi Lin Bai. Lin Bai, Chen Gong dan Bai Xiao Xiao berseru satu demi satu. Hahaha. Yi Han tertawa liar saat melihat Lin Bai tergeletak di tanah seperti anjing mati. Ketika Murongqi melihat adegan ini, dia menghela nafas lega. Ketika dia melihat ke arah Lin Bai lagi, senyuman menghina muncul di matanya, situasi keseluruhan telah diputuskan. Zeng! Seluruh penonton dikejutkan oleh kengerian itu. Kekuatan pukulan Yi Han. Kapan? Lin Bai berdiri dari tanah dengan pedang Qingge di tangan. Ada amarah yang membara di matanya. Bagaimana kamu bisa bertarung denganku sekarang? Lin Bai, kamu ditakdirkan untuk jatuh di kakiku seperti anjing mati. Yi Han tertawa terbahak-bahak. Benarkah? Lin Bai berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk melawan? Aku akan membunuhmu dengan pukulan ini. Telapak gelombang laut, gerakan ketiga, membakar langit dan merebus laut. Yi Han tertawa liar, dan kekuatannya di tubuhnya berkumpul lagi. Bentuk ketiga dari telapak gelombang tumpang tindih Changhai ditampilkan dengan lebih mengerikan. Di bawah tekanan ini, rasanya seperti dewa kematian yang merangkak keluar dari neraka untuk memanen kehidupan. Mengaum. Sambil mengaum, dia meninju. Bai Xiao Xiao dan Chen Gong sama-sama terlihat gugup, mereka berdua tahu bahwa jika Lin Bai tidak bisa menghindarinya dan tidak bisa menangkapnya, Lin Bai mungkin akan langsung terbunuh oleh pukulan ini. Melihat pukulan ini datang dengan ganas. Lin Bai berdiri di sana tanpa bergerak satu langkah pun. Lin Bai, cepat pergi, teriak Bai Xiao Xiao cemas. Lin Bai, apa yang kamu lakukan? Pergi. Chen Gong juga berkata kemudian. Apa yang terjadi? Apakah Lin Bai takut setengah mati? Sudah berakhir, Lin Bai mati dengan pukulan ini. Banyak pangeran dan raja berseru. Saat pukulan itu mendekati wajah Lin Bai, angin kencang yang menerpa wajahnya menyengat wajah Lin Bai. Lin Bai perlahan membuka matanya, dan niat membunuh yang kuat terungkap di matanya. Kekuatan supernatural, pedang yang lembut, sosok Lin Bai, dengan cepat menghilang dari pukulan Yi Han. Semua orang berteriak kaget saat cahaya pedang terang melintas dari leher Yi Han di depan mereka. Puff! Darah berceceran di mana-mana, dan kepala Yi Han yang tertawa terbahak-bahak terbang keluar. Saat ini, sosok Lin Bai muncul di belakang Yi Han. Di pedang Qingge, darah menetes ke ujung pedang dan jatuh ke tanah. Angin berhenti. Waktu berhenti. Seluruh tempat itu membatu. Pukulan Yi Han begitu kuat sehingga hampir bisa membunuh siapapun di alam Tianwu tingkat keempat. Sebenarnya, kepalanya dipenggal oleh pedang Lin Bai. Bang! Kemudian, tubuh Yi Han jatuh ke tanah, dan kepalanya terjatuh. Fitur wajah di kepala masih memiliki senyuman gila, dan senyuman itu sepertinya akan segera membunuh Lin Bai. Tapi aku khawatir ketika Yi Han meninggal, dia masih tidak mengerti kenapa. Mengapa pedang Lin Bai begitu cepat dan kuat? Kekuatan gaib, menggunakan kekuatan langit dan bumi. Namun para pejuang pada akhirnya tidak berarti apa-apa di hadapan langit dan bumi. Bunuh lagi. Semua pangeran, Pangeran Qi, Pangeran Chu, semua pejabat sipil dan militer, kepala keluarga Su, dan semua prajurit dari 4 sekte besar melihat pemandangan ini dan semuanya tercengang. Saking mengerikannya, Yi Han yang hampir berubah menjadi hantu justru terbunuh oleh pedang Lin Bai. Sekarang, di panggung kompetisi, ada pemuda jangkung dan tegap, memegang pedang tiada taraf di tangannya, sepertinya sosoknya tidak bisa dilampaui, betapapun hebatnya si jenius, dia hanya bisa tertinggal. Lin Bai berbalik dan mengambil token poin dari pelukan Yi Han. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju kursi sekte Lingjian. Setiap kali Lin Bai melangkah, darah yang mengalir dari tubuhnya akan meninggalkan jejak berdarah di tanah. Langkah demi langkah ini sangat lambat, tetapi di mata semua orang, ada ketakutan. Melihat jejak kaki berdarah ini, para pangeran, raja dan 4 sekte besar semuanya ketakutan. Kembali ke tempat duduknya, Lin Bai tidak berkata apa-apa dan duduk dengan wajah pucat. Mengenai salam Chen Gong, Lu Yuan dan lainnya, mereka juga diam. Bukan karena Lin Bai tidak mau menjawabnya, tapi selama Lin Bai membuka mulutnya, darah di tenggorokannya akan muncrat. Beristirahat sebentar, luka dalam Lin Bai sembuh perlahan. Selama ki dan darah masih bergejolak di dalam tubuh, tidak akan muncrat sewaktu-waktu,
namun untuk penyembuhan sempurna diperkirakan perlu waktu istirahat. Lin Bai mengeluarkan beberapa poin dari tangannya dengan tangan berlumuran darah. Qirui, 200.000 poin. Zhan Feng, 130.000 poin. War Eagle, 110.000 poin. Xiao Jian, 90.000 poin. Wang Fang, 50.000 poin. 10.000 Xia, 130.000 poin. Wang Lai, 70.000 poin. Yi Han, 0 poin. Setelah menambahkan 100.000 poin saya, itu masih sedikit. Masih ada ratusan ribu tersisa. Lin Bai menggenggam tangannya. Setelah memenangkan semua token poin, matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Sikat. Tepat ketika semua orang belum pulih dari keterkejutan Lin Bai yang membunuh Yi Han. Sesosok bergegas ke panggung kompetisi, menatap kursi Sekte Lingjian, dan berkata dengan dingin, Lin Bai, maju dan bertarung. Wow! Semua penonton mengangkat mata mereka dan memandang orang-orang di panggung kompetisi dengan ngeri. Luo Qixing. Itu Luo Qixing. Seorang pembunuh medali emas tanpa ujung yang tajam, keterampilannya dalam membunuh, bersembunyi, dan melarikan diri dari cahaya tidak ada bandingannya. Kekuatan alam Tianwu tingkat ketiga tidak bisa diremehkan. Chen Gong berkata dengan marah, Lin Bai baru saja mengalami pertempuran besar, Luo Qixing, apakah kamu harus memanfaatkan orang lain? Luo Qixing mencibir, apakah dia terluka atau tidak, itu urusannya dan tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya peduli apakah dia bisa mati. Di tanganku. Apa? Apakah para pejuang Sekte Lingjianmu adalah sekelompok orang yang rakus hidup dan takut mati? Lin Bai, apakah kamu ingin bersembunyi di dalam Sekte Lingjian seperti sapi? Itu laki-laki, datang dan bertarunglah. Luo Qixing berkata secara provokatif. Luo Qixing telah bertindak terlalu jauh. Sekarang Lin Bai terluka parah. Dia jelas ingin mengambil keuntungan dari orang lain. Itu benar-benar tidak manusiawi. Kemanusiaan. Haha, apakah kamu berbicara tentang kemanusiaan dengan pembunuh Wu Fengmen? Apakah kamu gila? Benar, pembunuh Wu Fengmen sejak awal tidak memiliki kemanusiaan. Banyak orang mencibir dengan jijik. Ekspresi Luo Qixing tetap seperti biasa, memandang Lin Bai dengan jijik. Lin Bai mengertakkan gigi, berdiri dari tempat duduknya, menatap Luo Qixing dan berkata dengan dingin, termasuk kamu, itu hanya 1,03 juta poin. Saat Lin Bai bergerak, luka di tubuhnya terbuka. Darah mengucur dari tubuhnya dan ditaburkan di tanah, mewarnai kursi Sekte Lingjian menjadi merah. Banyak orang yang tidak tahan melihat pemandangan ini. Dia terluka parah. Pertempuran sebelumnya hampir membunuhnya. Tapi sekarang, dia masih berdiri. Lin Bai, jangan impulsif. Chen Gong meraih lengan Lin Bai dan mencoba mendorongnya ke kursinya. Lin Bai melepaskan diri dari lengan Chen Gong dan berjalan menuju panggung kompetisi selangkah demi selangkah. Setiap langkah meninggalkan jejak berdarah. Kini di panggung kompetisi, ada 2 jejak kaki berdarah. Salah satunya dijatuhkan oleh Lin Bai. Lin Bai berjalan ke atas. Pada saat ini, semua prajurit memandang sosok Lin Bai dengan kagum. Bab 295, aku mengambil satu pedang dan membereskan semuanya. Ini adalah semacam penghormatan terhadap yang kuat dan kekaguman terhadap yang kuat. Orang yang kuat bukanlah orang yang memiliki kultivasi tinggi dan bakat bela diri yang unggul. Seorang pria kuat berani menghadapi kenyataan berdarah dan kehidupan yang kejam. Orang yang kuat, meskipun dia berdarah seperti sungai, tapi selama dia masih bernafas, dia tidak akan mudah menyerah. Ini yang kuat. Lin Bai. Bai Xiao Xiao berteriak cemas. Pedang Qingge dipegang di tangan Lin Bai. Darah mengalir dari lengan Lin Bai ke pedang Qingge. Qingge Jian menjerit pelan, seolah bertanya pada Lin Bai, apakah kamu masih bisa bertarung? Lin Bai perlahan mengangkat pedang Qingge dan mengarahkannya ke Luo Qixing. Bunuh kamu dengan satu pedang. Lin Bai melontarkan 4 kata dari sela-sela giginya. Hahaha, Lin Bai, lihat penampilanmu sekarang. Matamu terganggu dan langkahmu tidak teratur. Kamu bahkan tidak bisa berdiri diam. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Tidakkah kamu memperhatikan bahwa tangan yang kamu angkat pedangnya menyala? Apakah kamu gemetar? Luo Qixing tertawa sinis. Aku berjanji pada kakakku bahwa aku akan menggunakan apa yang telah kupelajari sepanjang hidupku untuk menyiksamu sampai mati. Menurutku, tahap kompetisi besar ini bagus, dan ini adalah tempat yang tepat untuk menyiksamu. Aku tidak bisa tunggu untuk bertemu denganmu sekarang. Jika kamu, tetua dari Sekte Lingjian, melihat ekspresi menyakitkanmu saat kamu disiksa sampai mati di tanganku, itu pasti ekspresi paling sempurna di dunia. Luo Qixing berkata di depan Lin Bai seperti seorang cabul. Lin Bai menjawab dalam diam, matanya sedikit terpejam. Lin Bai perlahan menurunkan pedang yang terangkat. Melihat penampilan Lin Bai, Luo Qixing mencibir dan berkata, apa? Kamu tidak berencana untuk melawan lagi, apakah kamu berencana untuk menunggu kematian saja?
Saya harus mengatakan, kamu cukup berpengetahuan tentang masalah saat ini. Kamu tahu kamu tidak bisa, iya, kamu sangat baik, tapi aku tidak bisa membiarkanmu mati. Dengan mudah. Jika kamu mengatakan kamu akan disiksa, kamu akan disiksa. Yah, karena kamu tahu urusan saat ini begitu baik, aku akan menyiksamu selama 3 jam. 3 jam sudah cukup. Setelah 1 jam, aku akan mengakhiri hidupmu dengan tanganku sendiri. Kamu akan sangat berterima kasih kepadaku jika aku melakukan ini. Luo Qixing berkata dengan sinis. Tiba-tiba kali ini, Lin Bai membuka matanya yang sedikit tertutup, menunjukkan sedikit niat membunuh, dan berkata dengan suara dingin, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Sikat. Saat dia berbicara, energi sejatinya melonjak. Kecepatan sayap angin dan guntur meledak dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan Lin Bai muncul di depan Luo Qixing seolah-olah sedang berteleportasi, dan menebas dengan pedang. Ekspresi Luo Qixing berubah drastis, dan dia buru-buru menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindarinya. Bunuh. Luo Qixing baru saja menghindar, dan Lin Bai segera mengejarnya. Kamu sudah terluka parah, bagaimana kamu bisa tetap begitu cepat? Luo Qixing berkata dengan ngeri. Lin Bai tetap diam dan terus menggunakan keahliannya untuk memburu Luo Qixing. Dalam sekejap, Luo Qixing dikejar dan dipukuli oleh Lin Bai. Sialan, rangkullah ular dunia bawah. Luo Qixing mengeluarkan belatinya, menggunakan teknik pembunuhannya yang paling kuat, dan mengarahkan ke Lin Bai untuk menyerang. Kekuatan supernatural, pedang yang lembut. Lin Bai berbalik dan menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Cahaya pedang yang tajam, dengan kekuatan menakutkan yang tak terbatas, menghancurkan serangan Luo Qixing, dan kemudian membunuh Luo Qixing. Puff! Luo Qixing menyemburkan darah dari mulutnya dan terbang sejauh 100 meter. Ketika Luo Qixing belum sadar, dia mendongak dan melihat Lin Bai sudah ada di depannya. Tidak bagus. Seru Luo Qixing. Teknik pelarian darah. Luo Qixing berteriak, mencoba menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri. Kamu tidak punya kesempatan. Lin Bai melihat Luo Qixing menggunakan teknik rahasianya dan menebas dengan pedangnya di udara. Kekuatan penghancur jatuh dari langit dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhentikan, mengenai tubuh Luo Qixing. Aku masih memiliki semangat bela diri. Luo Qixing awalnya mengira Lin Bai tidak bisa membunuhnya, jadi dia bahkan tidak memanggil semangat bela diri tersebut. Pada saat ini, pedang Lin Bai jatuh, dan bayangan kematian membuat Luo Qixing merasa putus asa. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk memanggil roh bela diri. Puff! Dengan tebasan energi pedang, tubuh Luo Qixing terpotong menjadi 2 bagian di tempat. Lin Bai berjalan mendekat dan mengambil token poin Luo Qixing. Dia benar-benar membunuhnya. Dia mampu membunuh Luo Qixing meskipun dia terluka parah. Orang ini bisa dianggap super jenius. Ya, itu luar biasa. Semua prajurit yang hadir berseru lagi. Pada saat ini, Murongqi berteriak kepada para tetua istana Liehuo, tunggu apa lagi? Minta prajuritmu dari istana Liehuo untuk naik dan memotongnya untukku. Dia terluka parah sekarang. Ini adalah kesempatan terbaik untuk bunuh dia. Liehuo. Tetua istana akhirnya sadar kembali, melihat kelebih dari 20 murid yang masih hidup di belakangnya, dan berkata, siapa di antara kamu yang akan naik dan membunuh Lin Bai, dan kamu akan melakukannya diberi hadiah senjata spiritual kelas 4. Lebih dari 20 prajurit ini, mereka awalnya takut pada Lin Bai, tetapi ketika mereka mendengar bahwa ada senjata spiritual kelas 4 sebagai hadiah, mata mereka langsung menunjukkan semangat juang. Aku pergi. Pada saat ini, prajurit dari Istana Api melompat dan langsung menuju ke panggung kompetisi. Lin Bai, menderita kematian. Sebelum prajurit itu mendarat, dia meraung dengan marah dan memukul punggung Lin Bai dengan telapak tangan. Pada saat ini, Lin Bai sedang menyeret tubuhnya yang terluka parah menuju tahap kompetisi. Tiba-tiba orang di belakangnya bergerak, Lin Bai mengangkat pedangnya, berbalik dan menyerang serta membunuhnya. Energi pedang yang kuat menghantam prajurit itu seperti matahari, bulan dan bintang. Hanya, embusan, yang terdengar, dan prajurit itu dipotong menjadi 2 oleh pedang Lin Bai di udara. Kamu istana Liehuo, kamu tercela dan tidak tahu malu. Chen Gong meraung marah ketika dia melihat seseorang menyerang Lin Bai. Tetua Istana Liehuo mencibir, karena Lin Bai masih di panggung kompetisi seni bela diri, dia harus menerima tantangan dari semua prajurit. Saya, murid Istana Liehuo, maju untuk menantang. Apakah itu salah? Chen Gong menatap. Istana Liehuo seolah ingin memakan seseorang. Tetua itu kemudian mendengus dingin, menatap Lin Bai dengan cemas dan berkata, Lin Bai, cepat kembali. Lin Bai, aku di sini untuk membunuhmu. Segera pada saat ini, seorang prajurit dari alam Tianwu tingkat ketiga datang dari kursi istana Liehuo, dia melompat dan menyerang Lin Bai.
Mata Lin Bai tajam, energi pedangnya melesat ke udara, dan dia memenggal kepala pria itu. Segera, Lin Bai berhenti berjalan menuju panggung kompetisi. Sebaliknya, dia berdiri di panggung kompetisi, melihat ke semua murid Istana Api Agni yang tersisa, dan berkata dengan dingin, tidak perlu bersusah payah. Semua murid dari Istana Api Agni yang ingin menantangku, tolong majulah. Dan Wu Feng, jika kalian ingin membunuhku, kalian semua, pembunuh sekte ini, majulah bersama-sama. Aku akan membunuh mereka semua dengan satu tebasan pedangku. Lin Bai berkata dengan dingin. Panggilan. Mendengar kata-kata Lin Bai, seluruh penonton ketakutan. Apakah dia akan menantang sekelompok prajurit dari Istana Api dengan tubuh yang terluka parah? Bukankah ini mencari kematian? Lin Bai, ambillah selagi bagus. Bai Huatian, Bai Xiao Xiao, dan Istana Chaoyang semua orang di dalam merasa bahwa Lin Bai sedang mencari kematian. Tetua Istana Liehuo tertawa terbahak-bahak, hahaha, karena Lin Bai berpikir dia sangat kuat, maka kamu bisa naik dan meminta nasihat Lin Bai. Istana Liehuo mencibir dalam hatinya. Ada 7 atau 8 prajurit yang masih hidup di Liehuo Istana sekarang. Mereka semua berada di alam Tianwu tingkat ketiga, dan budidaya mereka sangat kuat. Jika mereka menyerang dalam kelompok, akan mudah untuk membunuh Lin Bai. Tetua dari Sekte Wu Feng mencibir, kalau begitu, kalian semua pergi dan balas dendam Luo Qixing. Ya, tetua. Segera, para prajurit dari Istana Liehuo dan Sekte Wu Feng melompat dan menyerang Lin dari segala arah. Putih. Hahaha, Lin Bai harus mati. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati, berani menantang kami dengan tubuh yang terluka parah. Bunuh dia, potong dia menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Teknik tanpa bayangan. Tinju api. Pedang serigala surga. Menghancurkan telapak tangan udara. Semua orang melompat dan meluncurkan serangkaian gerakan seni bela diri yang sengit ke arah Lin Bai. Bab 296, pembunuhan dimulai, tidak dapat ditahan lagi. Semua orang melompat, menggunakan keterampilan seni bela diri yang ganas untuk menyerang Lin Bai. Cahaya tinju, kelincahan pedang, energi pedang, dan segel telapak tangan semuanya ditekan. Tetua Istana Api tertawa terbahak-bahak, hahaha, Lin Bai, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini. Murongqi berkata dengan sengit, kamu akhirnya akan mati, ya, aku tidak membiarkannya kamu mati. Istana Changhai Yuntai benar-benar memanfaatkanmu. Lin Bai. Hati-hati, teriak Chen Gong cemas. Bai Xiao Xiao, sebaliknya, sangat khawatir hingga dia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Lin Bai mendongak dan melihat siluet orang di langit, menutupi langit. Kekuatan yang menggemparkan meledak di tangan semua orang. Lakukan lagi. Kekuatan supernatural. Pedang lembut. Sayap angin dan guntur. Di belakang Lin Bai, sepasang sayap angin dan guntur mengembun, dan pedang lembut menyerang dengan dingin dan tanpa ampun. Sikat. Sosok Lin Bai menghilang dari semua orang, dan hanya darah Lin Bai yang terlihat di udara, terus-menerus tumpah. Serangkaian cahaya pedang sedingin es menebas dari tenggorokan semua prajurit yang melompat. Dalam sekejap, sosok Lin Bai muncul lagi di panggung kompetisi, berdiri diam. Pada saat ini, pada saat sosok Lin Bai muncul, sosok yang melompat ke langit mengeluarkan darah deras dari tenggorokan mereka, dan jatuh dari langit. Apa? Bunuh mereka semua dengan satu pedang. Ya Tuhan! Seluruh penonton ketakutan oleh pedang Lin Bai. Senyuman para tetua Istana Liehuo, tetua Sekte Wu Feng, dan Murongqi semuanya berhenti tiba-tiba, dan mata mereka hampir lepas karena terkejut. Mereka menatap Lin Bai, tidak dapat menerima pemandangan yang muncul di depan mereka. Lin Bai mengulurkan tangan dan mengambil token poin semua prajurit. Kemudian, Lin Bai mengarahkan pedangnya ke tetua Istana Api, tetua Sekte Wu Feng, dan Murongqi, dan bertanya dengan suara dingin, apakah ada orang di 3 sekte utama Anda yang memenuhi syarat untuk menantang? Kapan Lin Bai bertanya? 3 sekte utama para tetua sekte semuanya terdiam. Sekarang Istana Changhai Yuntai, Sekte Wu Feng, Istana Liehuo, dan semua murid yang datang untuk mengikuti upacara akhir tahun semuanya telah meninggal. Hanya 3 tetua, komandan yang baik, yang tersisa. Karena tidak ada lagi, maka saya akan turun. Lin Bai tersenyum dingin, keluar dari panggung kompetisi, dan duduk di kursi sekte Lingjian. Murongqi mengepalkan tinjunya dengan marah, terutama senyuman dingin terakhir Lin Bai, seolah-olah telapak tangan tak kasat mata menghantam wajahnya dengan keras, menggandakan perasaan terhina di hati Murongqi. Lin Bai, aku tidak bisa membiarkanmu, kata Murongqi dengan marah. Pangeran Qi berdiri pada saat ini dan melihat bahwa Lin Bai telah membunuh begitu banyak orang. Dia segera meraung, Lin Bai, kamu sangat berani. Kamu berani membunuh begitu banyak orang di perjamuan kenegaraan. Bai menjawab dengan santai dan kembali ke kursi sekte Lingjian.
Chen Gong menyaksikan Lin Bai berjalan selangkah demi selangkah dengan jejak kaki berdarah, dan buru-buru melangkah maju untuk mendukung Lin Bai. Semburan energi sejati disuntikkan ke tubuh Lin Bai, menstabilkan luka Lin Bai yang semakin parah. Istirahatlah yang baik dan jangan bermain lagi. Aku akan mengurus sisa permainan untukmu. Chen Gong menepuk bahu Lin Bai. Lin Bai tersenyum sedih dan duduk bersila. Lin Bai juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk pamer, karena luka di tubuhnya semakin parah. Seringnya Lin Bai menggunakan ilmu pedang dan kekuatan magis yang kuat juga menghabiskan banyak energi. Lin Bai, kamu adalah pahlawan kami, kata Lu Yuan sambil tersenyum. Kakak senior Lin Bai, kamu luar biasa. Zhang Lingdao berkata dengan penuh semangat. Pangeran Qi memandang Lin Bai dengan marah dan berteriak, Yang mulia, Lin Bai sangat mengabaikan hukum istana kekaisaran. Jika dia dilepaskan begitu saja, bagaimana kerajaan Shenwu kita bisa memiliki martabat untuk mendirikan sebuah negara? Yang mulia, mohon berikan kematian pada Lin Bai. Baik, Yang mulia, mohon berikan kematian pada Lin Bai. Lin Bai melakukan pembunuhan besar-besaran di perjamuan kenegaraan. Saya harus memotongnya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan kebencian saya. Yang mulia, mohon berikan kematian pada Lin Bai. Yang mulia, jika Anda tidak membunuh Lin Bai, saya akan mati tertabrak di istana Chaoyang. Sekelompok menteri menangis dan mencoba membujuknya dengan tulus. Ayah. Bai Xiao memandang Bai Huatian dengan cemas. Wajah Bai Huatian muram, dan dia mengutuk Lin Bai di dalam hatinya, kamu bilang kamu ingin membunuh seseorang, tetapi ketika kamu tidak bisa membunuh seseorang, kamu harus melakukannya di sini. Kamu mempersulitku untuk melakukannya. Kenapa kamu begitu siap membunuh? Aku tidak bisa menghentikannya lagi. Mengapa? Chen Gong memelototi Pangeran Qi dan berkata dengan suara keras, Yang mulia, Lin Bai, Sekte Lingjian aman. Jika ada yang berani membunuh Lin Bai hari ini, suatu hari Sekte Lingjian pasti akan datang untuk meminta nasihat. Jika Lin Bai meninggal di istana Chaoyang hari ini, saya, Chen Gong, bersumpah atas nama Sekte Lingjian bahwa setiap orang yang berjanji untuk membunuh Lin Bai hari ini akan dibantai oleh seluruh keluarga. Jika Anda tidak percaya, cukup saja cobalah. Chen Gong penuh amarah dan meraung lagi dan lagi. Panggilan. Saat Chen Gong mengucapkan kata-kata ini, sekelompok menteri menyusut ketakutan. Ketika kepala keluarga Su mendengar kata-kata ini, dia menyipitkan matanya dan bergumam, Sekte Lingjian, yang sangat kuat di masa lalu dan menantang para pahlawan dengan pedangnya, tampaknya telah kembali. Setidaknya, momentumnya dan pertumpahan darah telah kembali. Pangeran Qi juga takut dengan kata-kata Chen Gong. Bunuh semuanya. Ini bukan lelucon. Meskipun Sekte Lingjian telah dikalahkan, seekor unta kurus lebih besar dari seekor kuda. Meskipun Pangeran Qi masih mengendalikan 7 juta pasukan, jika Tuan dari Sekte Lingjian dengan gila-gilaan membunuh Tuan Pangeran Qi dengan cara apapun, maka untuk Pangeran Qi, ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan telak. Bai Huatian mengalihkan pandangannya dan berkata, oke, jangan berdebat lagi. Saya mengatakan bahwa Lin Bai membunuh seseorang di perjamuan kenegaraan dan harus pergi ke mausolem kekaisaran untuk berlutut. Bunuh satu orang dan berlutut selama 3 hari untuk tingkatkan jumlahnya. Sesepuh istana Liehuo, tolong hitung berapa banyak dari kalian yang telah dibunuh Lin Bai, laporkan jumlahnya kepadanya, dan minta dia berlutut di mausolem kekaisaran. Para tetua istana, Liehuo tercengang ketika mereka mendengar ini. Apakah Anda ingin saya menghitung orang dan membiarkan Lin Bai berlutut? Ini hanyalah tamparan di wajah, dan tetua istana api sangat marah. Murong Qi telah melihat petunjuknya dan berkata dengan tenang kepada tetua istana Liehuo, saudaraku, jangan impulsif. Keluarga kerajaan telah memutuskan untuk melindungi Lin Bai. Bahkan jika Anda memiliki lidah yang tajam di sini, itu akan terjadi tidak membantu. Kebaikan Lin Bai kepada keluarga kerajaan terlalu besar. Mendapatkan kembali kekuatan militer untuk keluarga kerajaan sudah cukup bagi keluarga kerajaan untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindunginya. Selain itu, dia masih pangeran dalam hukum hanya dalam nama saja. Tidak bisakah ayah mertuaku melakukannya? Apakah kamu lebih memilih menantu laki-lakimu? Kata Murong Qi dengan tenang. Istana Liehuo hanya bisa menghela nafas pelan dan dengan enggan menyerah. Murong Qi juga memiliki wajah yang dingin, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada para tetua istana Changhai Yuntian setelah kembali. Di perjamuan kenegaraan, Lin Bai sendirian mengalahkan kerumunan dan bertarung sengit dari semua sisi. Pertama-tama dia mengalahkan 5 jenderal yang kuat dan kemudian membunuh semua jenius di sekte tersebut. Menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Bab 297 mendapatkan api suar dan bunga kota. Saat fajar, perjamuan kenegaraan berakhir. Lin Bai belum muncul sejak dia keluar dari panggung kompetisi. Pada perjamuan kenegaraan berikutnya,
Chu Jiangliu dan pangeran lainnya bertengkar kecil, dan kompetisi seni bela diri semuanya selesai pada intinya. Meski tidak semenarik pertarungan hidup dan mati, namun tetap mendapat tepuk tangan meriah karena kedamaiannya yang menggembirakan. Saat fajar, perjamuan kenegaraan berakhir. Pengusaha kaya itu meninggalkan tempat kejadian dan segera menyebarkan berita tentang istana Chaoyang ke seluruh kerajaan Shenwu. Kabar bahwa seorang pemuda dari Sekte Pedang Yiling mengalahkan semua pahlawan di istana Chaoyang jatuh seperti bola meriam di tanah kerajaan Shenwu. Sekarang, para prajurit di seluruh kerajaan Shenwu telah mengingat Lin Bai. Lin Bai, dia adalah pejuang lain yang bisa mendominasi istana Chaoyang. Saya ingat 3 tahun lalu, Duan Changhai juga mendominasi istana Chaoyang seperti ini. Ya. Di pagi hari di ibu kota kekaisaran, yang terbaru News Ayolah, sudah banyak yang membahas soal ini. Bai Huatian meninggikan suaranya dan berkata, prajurit yang memiliki poin di tangan, silakan ikuti putri tertua ke rumah harta karun untuk menukar hadiah. Lin Bai perlahan berdiri dari tempat duduknya setelah mendengar ini. Akhirnya saatnya telah tiba. Kota ini terbakar. Ini adalah modalku untuk bersaing dengan Lin Zier. Lin Bai berjalan dari tempat duduknya menuju putri sulung Bai Xiao Xiao. Chu Jiangliu juga datang. Belakangan, prajurit lain dengan beberapa poin juga datang. Chu Jiangliu bertanya, Pangeran Mertua, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Lin Bai tersenyum sedih, tidak mampu menyembunyikan pucat di wajahnya. Bai Xiao Xiao melangkah maju, memegang lengan Lin Bai, dan menyuntikkan Zenki ke tubuh Lin Bai. Ketika diperiksa, Bai Xiao Xiao langsung terkejut. Di dalam tubuh Lin Bai, energi dan darah berada dalam kekacauan, meridian patah parah, jantung robek menjadi 2, dan tulang retak. Dengan penampilan ini, sudah merupakan keajaiban bahwa Lin Bai masih bisa berdiri. Jika prajurit biasa memiliki setengah dari luka Lin Bai, itu akan cukup untuk membunuh mereka 10 kali. Apakah layak bekerja begitu keras? Bai Xiao Xiao mendukung Lin Bai dan bertanya dengan dingin. Pada akhirnya akan ada beberapa hal di dunia ini yang layak untuk kita lindungi dalam hidup kita, Lin Bai berkata dengan ringan, tidak ada pertanyaan apakah itu layak atau tidak, yang ada hanyalah apakah itu harus dilakukan. Saya pikir itu layak dilakukan. Benar, jadi saya akan melakukannya. Saya pikir itu benar. Jika tidak benar, saya tidak akan melakukannya. Saya pikir itu benar untuk melakukan pembunuhan besar-besaran di perjamuan kenegaraan hari ini, jadi saya melakukannya. Lin Bai berkata dengan tenang. Bai Xiao Xiao berkata, kalau begitu, tahukah kamu konsekuensi melakukan ini? Jika ayahku tanpa ampun dan langsung membunuhmu, di kota kekaisaran ini, bahkan jika kamu menggunakan kekuatan surga, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Lin Bai tersenyum dan berkata, itulah yang baru saja saya katakan. Beberapa hal layak dijaga dan diperjuangkan dengan hidup Anda. Beberapa hal harus dilakukan bahkan jika Anda mengorbankan hidup Anda. Pedang pendekar pedang tidak bisa dikalahkan. Lin Bai berkata dengan senyum sedih. Menyaksikan Lin Bai dan Bai Xiao Xiao berjalan ke depan sambil meringkuk bersama. Chu Jiangliu mengikuti dengan diam, kepalanya sedikit menunduk, tidak melihat langsung ke belakang Bai Xiao Xiao dan Lin Bai. Ini bukanlah sesuatu yang dihindari Chu Jiangliu, ini adalah rasa hormat Chu Jiangliu terhadap mereka. Orang-orang di depannya adalah salah satu putri tertua kekaisaran dan yang lainnya adalah pangeran permaisuri dinasti, yang statusnya jauh melebihi miliknya. Selain itu, Chu Jiangliu tahu dengan jelas bahwa putri tertua adalah tuan dan dia adalah subjeknya. Karena dia seorang menteri, dia harus berperilaku seperti seorang menteri. Datanglah ke rumah harta karun. Putri tertua berbalik dan berkata kepada semua prajurit, gulungan yang diserahkan kepadamu adalah harta karun di kumpulan hadiah. Kamu dapat melihat baik-baik poin di tanganmu dapat ditukar dengan apa. Itu dia. Katakan padaku dan aku akan masuk dan mengambilkannya untukmu. Putri tertua berkata dengan tenang. Ya, terima kasih, Putri. Semua orang menjawab, membuka gulungan itu, dan mulai memilih dengan hati-hati. Banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam festival akhir tahun sudah memikirkan item yang ingin mereka tukarkan, namun para pejuang yang belum memperoleh poin yang cukup saat ini tidak punya pilihan selain membuat pilihan baru. Bai Xiao Xiao bertanya kepada Lin Bai, apa yang ingin kamu tebus? Lin Bai mengeluarkan banyak token dari tangannya, menyerahkannya kepada Bai Xiao Xiao, dan berkata, lihat poin dari semua token di sini. Bisakah kamu menukarnya dengan bunga beken dan bunga kota? Kamu ingin menukarnya dengan ramuan berusia 10.000 tahun itu, bunga kota bunga beken? Bai Xiao Xiao bertanya dengan heran. Lin Bai mengangguk dengan tegas. Lin Bai datang menghadiri festival akhir tahun untuk melihat bunga-bunga kota terbakar, yang merupakan tujuan terbesarnya. Menurut perhitungan Lin Bai, token poin ini seharusnya lebih dari 1 juta poin.
Pertama-tama, token Kirui adalah 200.000 poin. Kirui, 200.000 poin. Zanfeng, 130.000 poin. War Eagle, 110.000 poin. Xiao Jian, 90.000 poin. Wang Fang, 50.000 poin. 10.000 Xia, 130.000 poin. Wang Lai, 70.000 poin. Luo Qixing, 150.000 poin. Lin Bai, 100.000 poin. Lalu dia menambahkan, membunuh begitu banyak prajurit Istana Api dan Lin Bai diam-diam menghitung token poin yang diperoleh pembunuh Wu Fengmen, dan menyadari bahwa poinnya harus lebih dari 1 juta, yang lebih dari cukup untuk ditukar dengan Feng Huo Lian Cheng Hua. Setelah mengambil stok, Bai Xiao Xiao berkata, ada hampir lebih dari 1,3 juta poin di sini. Hanya perlu 1 juta poin untuk ditukar dengan bunga kota Beacon. Masih ada 300.000 tersisa. Apakah Anda perlu menukarnya dengan sesuatu? Lingzu, saya ingat ada 100.000 manik spiritual, kan? Lin Bai berkata dengan ringan. Yah, awalnya ada 100.000 manik-manik roh. Kamu dapat menebus 3 manik-manik roh, tetapi kamu adalah tempat pertama dalam kompetisi perjamuan kenegaraan Istana Chaoyang ini. Ayahku memintaku untuk menghadiahimu 3 manik-manik roh. Bai Xiao Xiao tersenyum. Dikatakan. Terima kasih, kata Lin Bai penuh terima kasih. Manik-manik roh dihasilkan dari tripod gunung dan sungai dan mengandung energi spiritual yang sangat murni. Lin Bai telah memperoleh 5 di antaranya sebelumnya, dan setelah menyempurnakannya, dia menerobos alam Tianwu dan mencapai alam Tianwu tingkat pertama. Sekarang Anda bisa mendapatkan 6 lagi, saya ingin tahu apakah itu akan memungkinkan Lin Bai untuk lebih meningkatkan budidayanya. Bai Xiao Xiao mengangguk ringan dan berjalan ke rumah harta karun untuk mengambil manik-manik roh dan bunga suar untuk Lin Bai. Setelah beberapa saat, Bai Xiao Xiao keluar dengan membawa 2 kotak harta karun. Lin Bai mengambil kotak harta karun itu dan membuka salah satunya, di dalamnya terdapat bunga berwarna merah menyala, mahkota bunganya seperti awan yang membara, memancarkan rasa terbakar. Api suar adalah bunga kota, ramuan 10.000 tahun. Kata Lin Bai sedikit bersemangat. Dia menyingkirkan bunga Feng Huo Lian Cheng dan membuka kotak harta karun lainnya, yang berisi 6 manik spiritual. Itu memang sesuatu yang ingin ditukarkan oleh Lin Bai. Lin Bai juga sangat senang saat mendapatkan barang itu. Tak lama kemudian, prajurit lain pun menukarkan barangnya masing-masing. Saudara Chu, apa yang kamu tukarkan? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Haha, permaisuri pangeran, saya tidak sekuat Anda. Saya memiliki lebih dari 1 juta poin, tetapi saya hanya memiliki lebih dari 90.000 poin, yang saya tukarkan dengan pedang senjata spiritual kelas 4, kata Chu Jiangliu dengan sebuah senyuman. Ketika Chu Jiangliu sedang berbicara dengan Lin Bai, dia diam-diam terkejut, orang ini sebenarnya memiliki lebih dari 1 juta poin, yang sangat menakutkan. Para prajurit di sini kecuali Chu Jiangliu memiliki 90.000 poin. Prajurit lain juga memiliki sekitar 30.000 atau 40.000 poin, yang merupakan pencapaian luar biasa. Tapi itu tidak cukup bagi Lin Bai, orang ini memiliki lebih dari 1,3 juta poin. Dengan lebih dari 1,3 juta poin, ini mungkin skor tertinggi yang diterima Kerajaan Shenwu sejak mulai mengadakan festival akhir tahun. Lin Bai memberikan perhatian khusus pada Chu Jiangliu. Dia menukarnya dengan pedang yang merupakan senjata spiritual kelas 4. Dia memegangnya di tangannya dan terkikik tanpa henti. Semua orang berjalan kembali. Chen Gong, Lu Yuan, dan Zhang Lingdao sedang menunggu di luar rumah harta karun. Bai Xiao Xiao melangkah maju dan membungkuk, saya telah bertemu penatua Chen Gong. Chen Gong berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, sekte dan istana lain telah kembali terlebih dahulu, dan saya datang ke sini untuk membawa Lin Bai kembali beristirahat. Bai Xiao Xiao mengangguk dan berkata, oke. Bai Xiao Xiao mendukung Lin Bai dan menyerahkannya ke tangan Chen Gong. Setelah itu, Bai Xiao Xiao melihat sekte Lingjian dan yang lainnya pergi. Setelah kembali ke Villa Qianlong, Lin Bai mengunci diri di kamar dan mulai mundur untuk menyembuhkan luka-lukanya. 5 hari kemudian, luka Lin Bai pada dasarnya sudah setengah sembuh. Saat ini, Lin Bai mengeluarkan bunga suar. Sekarang kita memiliki objek spiritual, mari kita mulai. Fire Spirit Whirlpool. Lin Bai dengan cepat mulai menjalankan teknik 5 elemen, dan energi sejatinya melonjak dengan liar di dantiannya. Setelah pengalaman pertama, kali ini Lin Bai tidak menyia-nyiakan banyak tenaga dalam memadatkan pusaran air roh. Setengah hari kemudian, saat Lin Bai mengambil Feng Huo Lian Cheng Hua, kekuatan ramuan itu meledak. Di dantian Lin Bai, pusaran besar kedua tiba-tiba jatuh. Selesai, kata Lin Bai terkejut. Bab 298 Darurat Perbatasan. Sambil berpikir, Lin Bai memobilisasi Zenqi di tubuhnya, yang jumlahnya 3 kali lipat dari Zenqi pada tingkat yang sama.
Haha, hanya dengan energi sebanyak ini, sudah cukup bagiku untuk bangga dengan para master di level yang sama. Kata Lin Bai bersemangat. Seperti yang dikatakan Lin Bai, dengan begitu banyak Zenki, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa menjadi lawan Lin Bai. Selain itu, Lin Bai sekarang memiliki pencapaian mendalam dalam ilmu pedang, keterampilan tubuh, dan pelatihan tubuh. Oleh karena itu, bahkan alam Tianwu tingkat ketiga bukanlah lawan Lin Bai. Ling Zhu. Kemudian, Lin Bai mengeluarkan manik roh tanpa penundaan. Jiwa pedang yang menelan mulai melonjak, menelan energi spiritual dalam manik-manik roh ke dalam tubuh satu per satu. Energi spiritual yang besar berdampak pada tubuh Lin Bai. Ranah Lin Bai mulai sedikit mengendur. Alam Tianwu tingkat kedua. Lin Bai berteriak kaget setelah semua energi spiritual dari 6 manik roh dimurnikan. Lin Bai tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah menerobos ke alam Tianwu tingkat kedua. Saya tidak menyangka bahwa di alam Tianwu, menerobos alam membutuhkan begitu banyak energi spiritual. Jika saya masih mengandalkan manik-manik roh untuk menerobos alam sekarang, saya mungkin membutuhkan lebih dari 15 manik-manik roh. Lin Bai menggelengkan setelah setiap terobosan. Lin Bai merasa bahwa setiap terobosan membutuhkan energi spiritual yang sangat besar, hampir 3 kali lebih banyak dari terobosan pada tingkat yang sama. Jika seorang pejuang biasa memiliki 6 manik-manik roh, setidaknya itu akan memungkinkan dia untuk menerobos dari alam Tianwu tingkat pertama ke alam Tianwu tingkat kelima. Tapi Lin Bai menerobos alam dan menggunakan semua energi spiritual dari 6 manik roh. Apakah ini ada hubungannya dengan latihan seni 5 elemen agung saya? Saya memiliki energi bawaan yang 3 kali lebih tinggi dari tingkat yang sama, jadi untuk menerobos alam, saya juga membutuhkan energi spiritual yang 3 kali lebih tinggi. Dari level yang sama, Lin Bai menebak. Setelah lama tidak mendapat jawaban, Lin Bai terus berpikir. Perlahan-lahan mengoperasikan teknik 5 elemen besar, menenangkan pusaran roh api di tubuhnya, memungkinkannya mencapai kondisi stabil dan gerakan bebas. Baik, pusaran roh api dan pusaran roh emas telah mengembun. Selanjutnya, kita akan pergi ke luar negeri untuk menemukan pusaran roh air. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini di alam Tianwu tingkat kedua, menghadap para pejuang dari alam Tianwu tingkat keempat, saya tidak perlu takut. Adapun alam Tianwu tingkat kelima, saya juga mampu bertarung. Tetapi dengan tingkat kultivasi saya saat ini, seharusnya tidak ada banyak bahaya di pergi ke luar negeri. Bahkan jika ada bahaya, saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Kekuatan. Mata Lin Bai berkilat, dan dia perlahan merencanakan rencana selanjutnya. Lin Bai menghabiskan 7 hari di ibu kota kekaisaran untuk memulihkan luka-lukanya. Di antara 4 sekte besar, sesepuh sekte Wu Feng, istana Changhai Yuntai, dan istana Liehuo semuanya telah kembali. Ketika mereka datang, mereka bersemangat dan ingin menjadi terkenal di istana Chaoyang. Ketika saya kembali, saya kesepian dan tidak ada yang tahu tentang saya. Saya diam-diam meninggalkan ibu kota kekaisaran, tetapi saya tidak berani pergi secara sah. Ketika mereka tiba, mereka datang dengan kekuatan, ratusan prajurit agung. Ketika dia kembali, hanya 3 tetua yang tersisa dan kembali ke sekte sendirian. 7 hari kemudian, luka Lin Bai sembuh total, pusaran roh api sepenuhnya stabil, dan pada saat yang sama, budidayanya di alam Tianwu tingkat kedua juga stabil. Hari ini tengah hari, Bai Xiao Xiao dan Chu Jiang Liu Feng segera datang ke Villa Qianlong. Chen Gong, Lu Yuan, Zhang Lingdao dan yang lainnya telah menerima kabar tersebut. Ketika putri tertua datang, merekalah orang pertama yang menyambutnya di gerbang halaman. Saya telah bertemu Yang Mulia Putri dan Pangeran Chu, kata Chen Gong sambil tersenyum. Wajah Bai Xiao Xiao serius, dan dia bertanya dengan tenang, Penatua Chen Gong, tidak perlu bersikap sopan. Saya datang ke sini untuk bertanya bagaimana luka Lin Bai. Chen Gong mengangguk dan berkata, Lin Bai akan menyembuhkannya. Cederanya dalam 7 hari, seharusnya dia akan pulih. Kalau begitu, bolehkah saya menemuinya? Bai Xiao Xiao bertanya. Tentu saja mungkin. Bagaimanapun, dalam waktu singkat, sekte Lingjian dan keluarga kerajaan akan dianggap mertua, kata Chen Gong sambil tersenyum. Ketika Bai Xiao Xiao mendengarnya, kulitnya yang seputih salju tampak seperti apel merah. Segera, Chen Gong membawa Bai Xiao Xiao keluar halaman Lin Bai. Dia melihat Lin Bai sudah bergerak-gerak di halaman, dilihat dari penampilannya, lukanya pasti hampir sembuh. Lin Bai, putri tertua ada di sini, teriak Chen Gong sambil tersenyum. Lin Bai terbangun dengan kaget, berjalan ke arah Bai Xiao Xiao sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, putri tertua. Chen Gong mengerutkan bibirnya dan berkata, mengapa Anda begitu sopan? Cepat atau lambat, aku akan menjadi istrimu. Setelah mendengar ini, ekspresi Lin Bai berubah sedikit canggung.
Wajah Bai Xiao Xiao juga memerah. Lin Bai memanggil Bai Xiao Xiao dan Chu Jiangliu ke halaman untuk duduk, dan berkata, "Yang mulia, putri tertua, saya melihat Anda terlihat jelek. Apakah terjadi sesuatu? Mungkinkah istana Pangeran Qi akan memberontak?" Bai ketika Xiao Xiao mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi serius. Chu Jiangliu berkata saat ini, "Lin Bai, kamu mungkin tidak tahu bahwa kamu telah pulih dari luka-lukamu selama beberapa hari terakhir. 3 hari yang lalu, kerajaan Dayue mengerahkan 5 juta pasukan untuk menyerang Nanning Pass. Setelah 3 hari yang sulit berkelahi, Nanning Pass hampir tidak terlindungi. Apakah Nanning Pass akan hilang?" Lin Bai berseru tak percaya. Nanning Pass, perbatasan pertahanan nasional kerajaan Shenwu di selatan. Setelah meninggalkan Nanning Pass, Anda dapat mencapai kerajaan seni bela diri lainnya, kerajaan Dayue, 1 juta mil di selatan. Jika Nanning Pass hilang, pasukan kerajaan Dayue akan bisa langsung menuju pedalaman kerajaan Shenwu. Oleh karena itu, jalur Nanning sangatlah penting, terutama karena kekuatan nasional kerajaan Dayue jauh melebihi kerajaan Shenwu. Jika Nanning Pass hilang dan pasukan harimau dan serigala dari kerajaan Dayue dibiarkan menyerbu ke kerajaan Shenwu, akan ada korban jiwa lagi. Bai Xiao Xiao berkata dengan wajah jelek, "Kami belum melewatkannya, tetapi sinyal bahaya telah dikirim dari Nanning Pass. Jika ibu kota kekaisaran tidak mengirim pasukan ke sana, Nanning Pass mungkin tidak aman. Jadi, saya datang ke Villa Qianlong kali ini. Pertama untuk melihat apakah lukamu sudah sembuh, dan kedua untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku secara pribadi akan berdiri dalam pertempuran dan memimpin pasukan 7 juta bersama Pangeran Chu ke Nanning Pass. Kamu mau pergi ke garis depan?" Lin Bai ada sedikit kekhawatiran di matanya. Daerah perbatasan tidak simen kota kekaisaran, penuh dengan niat membunuh dan bahaya. Bai Xiao Xiao tersenyum sedih dan berkata, "Apalagi yang bisa saya lakukan? Saat ini saya memiliki lebih dari 20 juta pasukan. Saya adalah putri paling kuat di seluruh kota kekaisaran. Hanya saya yang bisa memobilisasi pasukan dalam jumlah besar." Bagian depan kalimat itu bukan lelucon. Hanya untuk bersenang-senang, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Lin Bai bertanya. "Tidak perlu, sekarang bukan waktunya bagi kalian para murid sekte untuk mengambil tindakan. Selain itu, kali ini saya tidak akan pergi ke garis depan sendirian. Chu Jiangliu dan pangeran lainnya akan bergabung dalam pertempuran bersama. Saya akan menjadi pelatih kepala dan saya akan memastikan tidak ada yang salah." Bai Xiao Xiao dia berkata sambil tersenyum tipis. "Jika kamu pergi ke garis depan, apa yang akan terjadi pada Pangeran Qi? Kamu belum sepenuhnya mengambil alih 8 juta tentara yang dia serahkan," kata Lin Bai cemas. Jika Bai Xiao Xiao memimpin pasukan dalam ekspedisi dan Pangeran Qi memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan kembali semua kekuatan militer yang hilang, maka ketika Bai Xiao Xiao kembali dari kemenangan, mungkin tidak akan mudah menghadapi Pangeran Qi yang memiliki puluhan juta pasukan. Jangan khawatir tentang ini. Ayahku punya satu-satunya cara untuk menghadapi Pangeran Qi. Jangan meremehkan ayahku. Siapapun yang bisa duduk di atas tahta bukanlah orang baik, kata Bai Xiao Xiao sambil tersenyum. Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati, dan itu adalah alasan yang sama. Mampu duduk di singgasana kaisar kerajaan Shenwu, Bai Huatian secara alami memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena Pangeran Qi telah menyerahkan 8 juta kekuatan militernya, Bai Huatian secara alami mampu menelan semuanya sekaligus. Lin Bai tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya di matanya dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan aku untuk pergi bersamamu? Bab 299 Pemisahan Ibu Kota Kekaisaran. Kamu benar-benar tidak membutuhkan aku untuk pergi bersamamu? Lin Bai bertanya dengan serius. Meskipun Bai Xiao Xiao sangat ingin Lin Bai pergi bersamanya, karena ketika Lin Bai ada, Bai Xiao Xiao merasa sangat nyaman dan aman. Tapi Bai Xiao Xiao juga tahu bahwa Lin Bai tidak bisa selalu berada di sisinya, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, tidak, aku bisa menjaga diriku sendiri. Lin Bai mendengar penolakan Bai Xiao Xiao lagi, dan Lin Bai mengangguk perlahan. Jika Bai Xiao Xiao mengatakan bahwa dia membutuhkan Lin Bai saat ini, kemudian Lin Bai akan segera membatalkan rencananya untuk pergi ke luar negeri dan mengikuti Bai Xiao Xiao untuk menaklukkan perbatasan. Karena Bai Xiao Xiao berkata bahwa Lin Bai tidak perlu ikut dengannya, rencana Lin Bai tidak akan berubah. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan kembali ke Sekte Lingjian atau tinggal di ibu kota kekaisaran untuk sementara waktu? Bai Xiao Xiao bertanya sambil tersenyum. Saya mungkin tidak akan tinggal lama di ibu kota kekaisaran. Saya berencana berangkat besok dan pergi ke luar negeri, kata Lin Bai dengan tenang. Kamu ingin pergi ke laut? Kenapa? Bai Xiao Xiao bertanya dengan ragu.
Lin Bai berkata, saya mendengar bahwa ada lautan mata air spiritual di luar negeri, yang kaya akan energi spiritual air. Saya berencana untuk mencoba keberuntungan saya di sana untuk melihat apakah saya dapat menemukan hal-hal spiritual seperti itu. Setelah mendengar ini, Bai Xiao Xiao mengangguk dalam diam, dia juga melihat Lin Bai tampak panik mencari benda spiritual dengan atribut 5 elemen, dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena Lin Bai tidak berinisiatif memberitahunya, Bai Xiao Xiao tidak berinisiatif untuk bertanya. Bagaimanapun, setiap pejuang memiliki rahasianya sendiri. Karena kamu ingin melaut, kamu bisa pergi ke dermaga Juli di luar ibu kota kekaisaran. Naik perahu ke sana dan menyusuri sungai. Kamu bisa meninggalkan kerajaan Shenwu dan masuk ke luar negeri dalam waktu kurang dari 5 hari. Setiap tahun, Istana Changhai Yuntai datang ke ibu kota kekaisaran. Kapal juga berlabuh di dermaga Juli. Kata Bai Xiao Xiao. Baik, Lin Bai mengangguk. Bai Xiao Xiao memandang Lin Bai dan ragu untuk berbicara. Lin Bai juga terdiam. Lin Bai, apa yang ayahku katakan tentang pernikahan di Istana Chaoyang sebenarnya hanyalah alasan untuk menyelamatkanmu. Aku akan menemui ayahku untuk membubarkan pernikahan itu. Bai Xiao Xiao ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan ada jejak cahaya di matanya. Dengan kejam, dia mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Perang perbatasan itu penting, dan cinta di antara anak-anakmu bisa dikesampingkan untuk saat ini, kata Lin Bai dengan tenang. Yang mulia, putri, jika Anda memerlukan bantuan dari Lin di perbatasan, tolong kirimkan seseorang untuk memberitahu saya. Lin pasti akan pergi ke perbatasan untuk membantu Yang Mulia menghentikan perang. Kata Lin Bai dengan tegas dan nyaring. Oke, jika kami benar-benar membutuhkan murid dari 4 sekte besar untuk mengambil tindakan, saya akan menjadi orang pertama yang memberitahu Anda. Jika waktunya tiba, Anda harus datang, kata Bai Xiao Xiao sambil terkekeh. Ya, Lin Bai mengangguk dengan tegas. Bai Xiao Xiao dan Chu Jiangliu tinggal bersama Lin Bai sampai tengah hari, lalu bangkit dan pergi. Sore harinya, setelah ibu kota kekaisaran memerintahkan pasukannya, 7 juta tentara meninggalkan ibu kota kekaisaran dengan perkasa dan langsung menuju Nanning Pass. Lin Bai, Chen Gong dan yang lainnya berdiri di luar halaman sekolah, menyaksikan pasukan agung meninggalkan ibu kota kekaisaran. Pelatih kepala, Bai Xiao Xiao, terbungkus baju besi putih keperakan, menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Ada sedikit kegigihan di wajah cantiknya, dan dia tampak seperti wanita dan pria, penuh keagungan. Chen Gong menyaksikan tentara meninggalkan ibu kota dan berkata sambil menghela nafas, kali ini pangeran secara pribadi akan memimpin pasukan ke kerajaan Dayue. Itu benar-benar membutuhkan kehadiran putri tertua. Raja tua kerajaan. Dayue sudah tua, dan umurnya panjang. Yuan Wuduo, para pangeran yang bertekuk lutut semuanya bekerja keras untuk membangun prestasi politik. Pangeran yang memimpin pasukan untuk menyerbu negara kali ini adalah pangeran yang terakhir berharap menjadi kaisar baru kerajaan Dayue. Itulah mengapa. Ini sangat sengit, kata Chen Gong dengan tenang. Setelah mendengar perkataan Chen Gong, Lin Bai mengangguk dengan tiba-tiba menyadari, ternyata itu adalah perselisihan mengenai posisi kaisar kerajaan Dayue. Pantas saja pasukan kerajaan Dayue begitu mengancam. Tapi Lin Bai memikirkannya sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, tetapi mengapa saya merasa masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan? Tepat setelah perjamuan kenegaraan kerajaan Shenwu, kerajaan Dayue menyerbu dengan pasukan 5 juta. Pangeran Qi baru saja dirampas kekuasaannya, dan sekarang dia akan memaksa putri tertua untuk memimpin ekspedisi sendiri. Masalah ini sepertinya tidak sederhana, kata Lin Bai ringan. Ketika Chen Gong mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, dia tiba-tiba teringat pada Pangeran Qi, dan berkata dengan penuh arti, jika Pangeran Qi benar-benar melakukan sesuatu secara diam-diam, saya khawatir masalah ini akan menjadi rumit. Bagaimanapun, sekarang tidak demikian. Ketika murid sekte besar mengambil tindakan, kita tidak perlu terlalu cemas. Selain itu, murid sekte seni bela diri kerajaan Dayue juga belum mengambil tindakan. Mari kita menunggu dengan sabar. Jika bela diri sekte seni perlu turun tangan, jangan bahkan jika itu kamu, aku harus pergi ke garis depan, membunuh beberapa musuh yang menyerang, dan memamerkan prestise negara kita. Chen Gong menarik napas dalam-dalam dan menyaksikan tentara pergi. Menjauh dan menimbulkan debu ribuan kaki, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Ketika perang nasional pecah, jika jumlah korban tidak melebihi 1 juta, 4 sekte besar tidak akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, tujuan sekte seni bela diri bukanlah untuk mendominasi dunia, tetapi untuk berenang mengikuti arus seni bela diri, mencari puncak yang lebih tinggi, menerobos diri sendiri, dan mencari keabadian. Oleh karena itu, umumnya sekte pencak silat membina orang-orang berbakat.
Ketika korban dalam perebutan hegemoni dinasti melebihi 1 juta dan kehidupan semua orang hancur, bahkan sekte seni bela diri pun akan terlibat, dan kemudian perang saudara akan dimulai. Yang disebut perjuangan sastra. Artinya, kedua kerajaan memilih beberapa jenius dari sekte seni bela diri untuk memulai duel 1 lawan 1. Jika mereka memenangkan pertempuran, berapa banyak wilayah dan kota yang bisa mereka peroleh? Dengan cara ini, jumlah korban jiwa bisa sangat berkurang. Tapi, misalnya, kerajaan Dayue tidak menginginkan perang saudara, dan tujuannya adalah untuk mencaplok kerajaan Shenwu. Pada saat itu akan menjadi perang nasional yang nyata. Kerajaan Shenwu akan mengerahkan semua sumber daya dan tenaga untuk melawan dengan gila-gilaan dan berperang sampai ke akar-akarnya. Kematian. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit. Pada saat itu, ada jutaan mayat tergeletak di tanah, sekilas, semuanya adalah mayat. Dini hari berikutnya, Chen Gong membawa murid sekte Lingjian ke istana untuk mengucapkan selamat tinggal pada Bai Huatian. Setelah meninggalkan istana, Lin Bai berkata, "Tetua, saya tidak berencana untuk kembali ke sekte sekarang." Chen Gong tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, masalah di ibu kota kekaisaran di sini telah diselesaikan. Anda harus mengikuti saya untuk kembali ke sekte. Terima hadiahnya. Selain itu, pemilihan prajurit inti akan segera diadakan, maukah Anda berpartisipasi? Berapa lama sampai pemilihan prajurit inti? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Menghitung waktunya, tersisa hampir 1 bulan, kata Chen Gong. Lin Bai tertegun mendengarnya, ia bolak-balik ke luar negeri, dimulai dari dermaga Juli, menurut Bai Xiao Xiao, hanya butuh waktu 5 hari. Setidaknya butuh 10 hari untuk datang dan pergi. Dalam waktu 1 bulan, prajurit inti akan dipilih, dan tidak banyak waktu tersisa untuk Lin Bai. Lin Bai harus kembali untuk berpartisipasi dalam pemilihan prajurit inti. Hanya dengan menjadi prajurit inti dia dapat benar-benar memuja Ling Tianzi dan berlatih kemampuan Ling Tianzi yang sebenarnya. Dalam hal ini, saya tidak bisa kembali ke sekte Lingjian. Tetua, saya akan segera berangkat ke luar negeri. Dalam sebulan, sebelum pemilihan prajurit inti dimulai, saya pasti akan kembali ke sekte tersebut. Lin Bai berkata dengan tegas. Waktu hampir habis, dan Lin Bai harus pergi ke luar negeri untuk mencari Ling Kuanhai. Chen Gong berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati. Kamu harus kembali ke sekte sebelum pemilihan prajurit inti dimulai. Oke. Lin Bai menjawab, dan Chen Gong, Lu Yuan, Zhang Lingdao dan yang lainnya berpisah di ibu kota kekaisaran. Lin Bai langsung menuju dermaga Juli. Chen Gong, Lu Yuan, Zhang Lingdao dan lainnya menuju sekte Lingjian. Di tempat Lin Bai dan Chen Gong berpisah, di antara kerumunan, seorang pria bertopi bambu melihat Lin Bai dan Chen Gong berpisah, ia tersenyum dan melepas topi bambunya, menampakkan wujud seorang pemuda. Saya pikir tidak ada kesempatan untuk mengambil tindakan. Lin Bai, karena Anda tidak kembali ke sekte Lingjian bersama Chen Gong, maka Anda tidak akan pernah berpikir untuk kembali lagi dalam hidup Anda, kata pemuda itu sambil mencibir samar. Jika Lin Bai ada di sini, dia pasti akan berseru bahwa pemuda ini sebenarnya adalah salah satu dari 9 prajurit inti dari Sekte Pedang Roh. Qi Yang. Bab 300 kita adalah nomor 1. Paviliun Penatua dari Sekte Lingjian di Side Cloud Peak sedang menunggu di sini bersama ribuan prajurit. Mereka telah menerima kabar bahwa tim yang berangkat ke ibu kota kekaisaran hari ini untuk berpartisipasi dalam festival akhir tahun akan kembali. Baik itu 1 orang yang kembali atau 3 orang yang kembali. Bagaimanapun, beberapa orang akan kembali. Tetua kedua, Ji Bei, Li Jianxing, Wang Hao dan yang lainnya semuanya tampak khawatir, melihat ke langit di kejauhan, menunggu Fei Tian Peng muncul. Murid dari Sekte Pedang Roh di tahun-tahun sebelumnya tidak berakhir dengan baik. Jadi mereka juga sangat khawatir. Di sisi lain, Tetua Agung dan Su Chang tampak sangat bahagia. Di antara orang-orang yang pergi kali ini, tidak ada seorang pun yang merupakan pejuang dari aliansi ilahi. Tidak peduli siapa yang meninggal, aliansi ilahi akan bahagia. Zhang Lingdao menyinggung Zhao Mao. Lin Bai dan Lu Yuan keduanya adalah murid aliansi pedang. Tidak peduli siapa yang meninggal, itu tidak ada hubungannya dengan aliansi ilahi. Para prajurit dari aliansi ilahi, Su Chang dan Tetua Agung semuanya datang untuk melihat lelucon itu. Saya ingin tahu berapa banyak yang akan kembali tahun ini, kata tetua kedua dengan murung. Saya percaya bahwa dengan tingkat kultivasi Lin Bai, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan nilai bagus, dia harus bisa bertahan, Ji Bei menghiburnya dengan lembut. Tetua pertama melihat bahwa semua orang di kamp aliansi pedang tampak muram, dan dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, jangan menunggu lebih lama lagi, Lin Bai sudah mati. Tetua kedua mendengar ini dan mencibir.
Dia berkata, dengarkan apa yang dimaksud oleh Tetua Agung, tampaknya murid-murid Sekte Lingjian kita terbunuh di Istana Chaoyang, dan Sekte tersebut kehilangan muka. Anda tampaknya sangat bahagia. Tetua Agung tertegun dan buru-buru membela. Bajingan, kamu salah mengartikan maksudku, niat awalku tidak seperti ini. Tetua kedua tersenyum dan berkata, lalu apa maksudmu? Aku. Tetua pertama sangat cemas sehingga dia bisa tidak bicara. Su Chang tersenyum tipis dan berkata, Penatua Agung, mengapa Anda membutuhkan banyak sampah untuk berbicara omong kosong? Itu hanya membuang-buang air liur. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua orang di Sekte Lingjian kita seperti seekor naga. Kehilangan beberapa hal yang tidak penting murid seperti Lin Bai tidak ada hubungannya dengan itu. Ini penting. Su Chang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Huff. Tetua kedua mendengus dingin. Di sini. Kembali. Saya ingin tahu berapa banyak yang akan kembali. Apakah hanya Penatua Chen Gong yang kembali, atau 3 atau 4 dari mereka semua dapat kembali? Sekarang, semua prajurit di puncak Xianyun sudah kembali. Melihat ke atas, menunggu. Tetua kedua, Ji Bei, dan Li Jianxing semuanya melihat ke atas awan. Hal yang sama berlaku untuk Tetua Agung dan Su Chang. Burung rok terbang mengepakkan sayapnya dan datang. Mendarat dengan mantap di alun-alun di Side Cloud Peak, 3 sosok turun dari punggung Fei Tianpeng. Pemimpinnya adalah Chen Gong, yang terlihat tenang. Yang kedua adalah Lu Yuan yang lengannya patah. Yang ketiga adalah Zhang Lingdao yang lukanya belum juga sembuh. Namun tidak ada orang keempat yang turun. Itu Penatua Chen Gong, kakak senior Lu Yuan, dan Zhang Lingdao. Di mana Lin Bai? Lin Bai tidak kembali. Sepertinya dia tidak akan kembali. Dia mungkin tidak akan kembali. Kembali. Banyak prajurit memandangnya. Hanya 3 orang yang kembali, dan mereka tiba-tiba merasa sedikit kesepian. Tapi ada juga yang senang. Para pejuang yang pergi ke sana beberapa tahun terakhir ini semuanya pergi dalam kelompok yang terdiri dari 20 atau 30 orang, dan kemudian hanya yang lebih tua yang kembali. Mata tetua kedua dan Ji Bei terkejut saat melihat lengan Lu Yuan patah. Mata mereka menjadi dingin. Kemudian mereka melihat sekeliling dan mengamati semua orang satu persatu, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Lin Bai. Di mana Lin Bai? Tetua kedua, Ji Bei, Li Jianxing dan yang lainnya menjadi khawatir. Tetua Agung dan Su Chang tidak melihat Lin Bai, dan mereka tertawa terbahak-bahak, saling memandang, dan bahkan tersenyum bahagia. Hahaha, sepertinya Lin Bai meninggal di festival akhir tahun. Tetua Agung itu tertawa. Haha, festival akhir tahun adalah tempat di mana para jenius dari 4 sekte besar dan jenderal bersaing dengan para jenius lainnya dari kerajaan Shenwu. Lin Bai tidak memiliki tingkat kultivasi. Sayang sekali jika pergi. Su Chang berkata dengan dingin, dia sudah mati. Aku tidak terkejut sama sekali. Kata Su Chang sambil tersenyum tipis. Chen Gong memimpin Lu Yuan dan Zhang Lingdao maju, datang ke paviliun Penatua, mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan hormat, saya telah melihat Penatua pertama, Penatua kedua, dan semua Penatua di paviliun Penatua. Penatua kedua. Bertanya dengan wajah muram, Chen Gong, apakah hanya kalian bertiga yang kembali? Di mana Lin Bai? Su Chang tertawa gembira dan berkata, tidak perlu bertanya, pecundang itu pasti telah mempermalukan sekte Lingjian kita di festival akhir tahun. He dibunuh oleh 4 sekte besar. Hei, sebagai master sekte muda, aku benar-benar menyesalinya. Seharusnya aku tidak mengirim Lin Bai ke sana sejak awal. Prestasi besar apa yang bisa dimiliki oleh sampah kelas 1 tingkat kuning ini? Sebagai sekte muda tuan, aku harus merenungkan diriku sendiri. Kata Su Chang sambil tersenyum, tidak ada penyesalan sama sekali di wajahnya. Tetua Agung berkata dengan harmonis, Tuan Muda Sekte, Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Lin Bai adalah sia-sia, dan tidak ada salahnya dia mati. Su Chang tersenyum dan berkata, tapi sungguh menyedihkan kehilangan muka sekte tersebut. Tetua Agung dan Su Chang, satu demi satu, berbicara seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar. Apa yang dikatakan Su Chang segera membangkitkan dukungan semua prajurit yang hadir. Prajurit Aliansi Pedang dan Chen Gong sama-sama mencibir di dalam hati mereka, dua orang munafik ini, di paviliun Penatua, kamulah, Su Chang, yang terus mengatakan bahwa Lin Bai adalah seorang jenius yang baik. Andalah, Su Chang, yang dengan tegas merekomendasikan Lin Bai untuk menghadiri festival akhir tahun. Andalah, Su Chang, yang ingin mengirim Lin Bai ke ibu kota kekaisaran. Tidakkah kamu merasa malu untuk mengatakan sesuatu yang disesalkan sekarang? Chen Gong sangat kecewa dengan Su Chang dan berdiri diam di samping, memperhatikan Su Chang dan yang lebih tua seolah-olah mereka sedang melakukan pertunjukan monyet. Sedangkan untuk kubu Aliansi Pedang, Tetua Agung dan Ji Bei keduanya terlihat jelek. Su Chang menghela nafas pelan, yakinlah,
murid-murid Sekte Lingjian, setelah saya menerima Sekte Lingjian dan menjadi pemimpin, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan murid-murid berbakat untuk Sekte Lingjian, sehingga Sekte Lingjian setidaknya bisa berada di Istana Chaoyang. Hasil kemenangan di atas 10 besar. Chen Gong berkata tanpa ekspresi, apakah Anda sudah selesai berbicara, Tuan Muda Sekte? Su Changdan yang lebih tua tersenyum dan mengangguk, itu dia, Penatua Chen Gong, turun dan istirahatlah yang baik, Zache terima kasih atas kerja keras Anda. Chen Gong berkata dengan tenang, Tuan Muda Sekte, Penatua Agung, ketika saya mengumumkan hasil Sekte Lingjian kami di festival akhir tahun, saya secara alami akan kembali beristirahat. Kata Su Chang dengan nada menghina. Apalagi yang perlu diumumkan? Hanya 1 tahun lagi di bawah. Tempat terakhir. Haha, itu dulu sekali. Chen Gong mencibir, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Memikirkan Lin Bai, Chen Gonghe merasa gugup dan bahkan sedikit kagum. Chen Gong mengepalkan tinjunya, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya, dan suaranya yang keras, seperti suara surga, menyebar ke seluruh Sekte Lingjian, sesepuh dari Sekte Lingjian, murid dalam dari Sekte Lingjian, dan murid luar dari Sekte Lingjian. Semua orang. Di masa lalu, prajurit yang terus berjuang demi kejayaan Sekte Lingjian. Dalam kompetisi di Istana Chaoyang ini, Sekte Lingjian kami meraih tempat pertama, nomor 1 di Istana Chaoyang. Tempat pertama. Setelah Chen Gong selesai berbicara, senyum bangga dan kebanggaan muncul di wajahnya. Apakah aku salah dengar? Saudaraku, jika kamu memukulku, otakku sepertinya rusak dan aku mengalami halusinasi pendengaran. Apakah ini benar-benar tempat pertama? Sekte Lingjian Chaoyang nomor 1 di istana. Ya Tuhan, perkuat Sekte Pedang Rohku. Perkuat Sekte Pedang Rohku. Kami nomor 1. Kami nomor 1. Seluruh tempat heboh. Tetua kedua bertanya dengan penuh semangat, Chen Gong, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Su Chang berkata dengan tidak percaya, Chen Gong, jangan bicara omong kosong di sini. Murid sekte lain yang menghadiri upacara terakhir tahun lalu kali ini, saya semua tahu bahwa dengan Yi Han dari Istana Changhai Yuntian dan barisan depan pertempuran Jiangmen, siapa yang bisa memenangkan tempat pertama di Sekte Lingjian. Chen Gong memandang Su Chang dengan kecewa dan berkata, Tuan Muda Sekte, sebagai Sekte Lingjian, Tuan Muda Sekte dari Sekte Pedang dan pemimpin masa depan dari Sekte Pedang Roh, bukankah menurutmu agak kasar mengucapkan kata-kata ini ketika murid-muridmu memenangkan kejayaan bagi Sekte ini? Sebagai Tuan Muda Sekte, bukankah begitu? Anda bersorak untuk kejayaan Sekte ini. Sebagai Ketua Sekte Muda, bukankah seharusnya Anda bangga pada kami? Sebagai Ketua Sekte Muda, bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata ini? Chen Gong kecewa. Katanya sangat. Tuan Muda Sekte, saya jamin dengan hidup saya bahwa saya, Chen Gong, akan menjadi orang nomor 1 di Istana Chaoyang tahun ini. Jika saya, Chen Gong, berbohong, saya akan diledakkan oleh 5 guntur dan dipotong-potong dengan as 1000 pedang. Saya yakin ini tidak akan memakan waktu lebih dari 3 hari. Kerajaan Shenwu akan mengumumkan status pertempuran Istana Chaoyang, dan pada saat itu, berita bahwa Sekte Lingjian kita telah kembali ke posisi pertama di Istana Chaoyang akan menyebar di seluruh kerajaan Shenwu. Kata Chen Gongyan dengan tegas. Bagaimana ini mungkin? Su Chang dan Tetua Agung berkata dengan tidak percaya.